taala. Alhamdulillah kembali Allah berikan kesempatan kepada kita, kesempatan yang jarang sekali dimiliki oleh sebagian besar daripada saudara-saudara kita yang barangkali malam hari ini lebih asik untuk beristirahat, ya, merenggangkan otot-otot sarafnya gitu ya, karena barangkali ada yang masih beraktivitas di luar rumah, ya, ataupun juga sedari pagi memang sudah berhadapan dengan laptopnya. Jadi agak sumuk-sumuk juga nih. Kayak ya. Anda, Ustaz. Oh, kayak antum juga ya. Muka udah bengkak-bengkak. Udah bengkak-bengkak ya, Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah ya, kita masih bisa dipertemukan oleh Allah di dalam satu media yang tidak biasa ini, dan tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar ya daripada ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita. Ya. Saya sedikit menanggapi apa yang Coach sampaikan tadi itu. Jadi ketika kita bicara tentang warisan, itu adalah hak kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pihak manapun yang paling berwenang kecuali Allah, zat yang maha membagikan harta warisan itu. Ketika seorang pewaris wafat, siapa ahli warisnya? Hanya Allah yang punya aturan untuk membagikan kepada mereka ahli waris yang berhubungan dengan si pewaris ini. Ya. Kalau di masa lalu Rasulullah SAW beliau menyampaikan kepada para sahabat, ya, artinya banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka mendapatkan solusi. Tapi hari ini hampir 15 abad sudah kita ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW. Ya, baru-baru berjumpa dengan beliau, sahabatnya pun beliau juga tidak pernah kita menemuinya, ya. Nah, sehingga ada satu riwayat di mana Rasulullah sampaikan dalam satu hadis, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu ahli warisnya para nabi itu. Artinya para ulama itu mewarisi ilmu dari Rasulullah SAW berupa aturan-aturan agama yang pernah beliau bawa. Nah, kalau ada orang misalnya mau membagi harta warisan, yang harta warisan itu kita pahami hanya Allah yang punya kewenangan, ya, sementara utusan yang membawakan ya aturan-aturan dari zat yang maha membagikan warisan itu ditolak mentah-mentah, lalu mereka mau bagi warisan dengan apa? Ya, pakai feeling aja gitu. Ya, kalau pakai feeling, pakai perasaan, agama itu tidak bisa mengandalkan perasaan. Ya, Al-Quran itu bahasa Allah untuk mengatur manusia, bukan bahasa manusia untuk mengatur Allah, bukan. Ya, jadi nggak bisa pakai perasaan. Berhati-hatilah kalian, kata Nabi, akan ada masa di mana hawa nafsu menuntun pada kebenaran. Artinya orang menganggap benar satu perbuatan dia diukur tidak dengan agama ini, tapi dengan perasaan dia, dengan hawa nafsu dia. Ya, bahkan sesuatu yang dilarang oleh agama, ya, berdasarkan hawa nafsu dia itu adalah sebuah kebaikan, mendatangkan banyak manfaat, ya, bagi kehidupan seseorang ini, maka yang dilarang tadi dianggap benar. Coba tuh ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa, mohon maaf, ini wanita tunasusila dianggap sebagai pahlawan bagi keluarganya karena dengan pekerjaannya itu bisa mendatangkan maslahat bagi anaknya, bagi keluarganya. Bahkan kalau ada ya sahibul wilayah tempat tinggal dia minta sumbangan, dia paling dulu nyumbang dengan uang hasil pekerjaan laknatnya itu. Ya. Nah, kalau dengan hawa nafsu kita akan mengatakan bahwa mereka seakan-akan menjadi pahlawan bagi keluarganya. Ya, tapi kan tidak demikian. Ketika ketika hawa nafsu yang punya peran, maka berhati-hati, kata Nabi. Justru agama menuntun hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang menuntun pada kebenaran. Ya, agama petunjuk yang benar akan mengendalikan hawa nafsu. Tapi akan ada masa di mana hawa nafsu mengendalikan kebenaran, menuntun kebenaran. Maka ini bahaya sudah, gitu kan? Apalagi kalau bagi-bagi warisannya pakai perasaan, bagi rata aja dah, gitu kan? Ya, yang penting kita melakukan hal yang baik sama keluarga. Nah, ini yang jadi masalah. Kemudian juga termasuk saya juga mengingatkan kembali salah satu wahyu yang pernah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab,
Ya, surat 33 ayat 36. Ya, coba kita share dulu sedikit. Siap. Ya, kemarin sih sudah disampaikan, tapi mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minah. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amra, tatkala Allah telah memutuskan, tatkala Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, satu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Sementara ada di antara mereka itu memilih, ya, memilih hukum untuk menyelesaikan urusan mereka ketimbang apa yang telah Allah tetapkan. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya dia telah, ya, tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi dengan ayat ini sudah cukup menjadikan dalil, ya, bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur tentang bagaimana membagikan harta warisan, ya, berdasarkan aturan-aturannya, kita tidak boleh ada pilihan lain kecuali kita ambil apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan atas kita sekalian. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana orang tidak punya adab, ya, sudah mungkin itu barangkali coach mendapatkan informasi itu Ustadz barangkali sudah meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, mungkin dalam kondisi hari ini mungkin musim hujan juga, ya, nggak tahu kehujanan mungkin atau bagaimana, ya, ketika sampai di satu tempat ternyata duduk saja belum, mungkin sudah ditolak. Ya, yang ini barangkali secara adab pergaulan saja sudah tidak sesuai. Apalagi orang-orang hari ini sudah tidak menghormati simbol-simbol agama. Ya, bahwasannya seorang, ya, guru datang membawakan ilmu, membawakan petunjuk, ditolak petunjuk itu. Lalu bagaimana mereka bisa berjalan? Ya, ibarat nelayan, kata Nabi itu, ulama itu bagaikan bintang-bintang di malam hari, yang bintang ini menjadi petunjuk. Ya, nelayan yang melaut ke laut itu dalam kondisi gelap bisa pergi, bisa pulang kembali. Artinya apa? Bayangkan bintang itu menunjuki jalan si nelayan ini, ya, nelayan yang melaut itu bisa kembali lagi ke tempat dia itu, ya. Jadi bayangkan ulama begitu. Nah, ketika ada orang yang membawakan petunjuk agama tiba-tiba ditolak, dengan apa dia menggunakan, ya, petunjuknya untuk menyelesaikan kasus waris dia? Ya, nggak bisa pakai perasaan, secara adab, ya. Karenanya barangkali kalau seandainya suatu saat, ya, ada ustadz-ustadz yang diminta untuk menengahi permasalahan waris, kalau saya pribadi itu kita sepakat dulu bahwa mereka mau diatur sesuai dengan aturan syariat. Karena pada prinsipnya ketika mereka tidak mau menggunakan aturan syariat, maka ya sudah tinggalkan. Ya. Artinya keluarga harus bersepakat dulu, ya Ustadz, bahwa akan ada pihak ketiga, dalam hal ini Ustadz gitu, ya, yang akan dimintai pendapat, dan pada akhirnya mereka, ya, terlepas apakah nanti mereka sepakat atau tidak sepakat, atau sepakat untuk tidak sepakat begitu, ya, tapi dengarkan dululah bahwa bagaimana pembagian waris sesuai syariah ini yang sebenarnya, begitu kan Ustadz, ya? Kita sih tidak memberikan peluang, Coach, untuk mereka bisa memilih. Jadi ketika mereka mendatangkan petunjuk, ketika hujah itu datang, justru makin berat mereka tanggung jawabnya. Karena orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu itu memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Antum misalnya melakukan satu perbuatan yang kita nih awam, apakah itu termasuk perbuatan dosa atau tidak, gitu ya. Gitu kan? Ketika orang itu melakukan, dia nggak tahu, maka rufi'al qalam an thalath. Ya. Allah mengangkat penanya, tidak menghukumi kepada 3 orang. Pertama, ya, anak kecil sampai dia balik. Ya. Anak kecil yang belum balik kalau nggak sholat, ya tidak berdosa dia. Ya. Karena kewajiban syarat wajibnya belum terpenuhi. Ya. Ya, orang tidur sampai dia bangun. Ya. Maka orang yang tidak tahu itu dianggap seperti orang tidur, kemudian dia tersadar. Ya. Ya, yang ketiga orang gila sampai dia waras, gitu. Ya, nah jadi ketika dalil itu datang, dia dari nggak tahu menjadi tahu,
dari awam menjadi paham, maka dia punya kewajiban menjalankan hujah-hujah agama itu. Dan kalau dia tidak menjalankan, berdosa bagi dia. Dosa, gitu. Tapi jangan terjadi mafhum mukhalafah. Kalau gitu nggak usah panggil ustadz aja biar kita kagak tahu. Wah, ini ceritanya lain. Itu ya, orang nggak tahu dengan orang yang nggak tahu dengan nggak mau tahu itu lain. Ya, kalau orang nggak mau tahu dikasih tahu, sok tahu, muka lo jauh katanya gitu. Ya, jadi orang yang sok tahu karena ketidaktahuan dan dia nggak mau tahu itu repot. Berbeda ya, hari gini orang nggak tahu dalil hampir nggak mungkin. Kenapa? Karena teknologi begitu cepat. Ya, kecepatan teknologi internet secepat roket. Di Google aja bisa banyak ya Ustaz ya. Iya. Walaupun kekuatan kemampuan kita kecepatannya mirip oplet, tapi minimal sampai lah informasi itu. Nah, jadi bagaimana adabnya ya? Dia harus mau diatur dengan aturan syariat. Jangan sampai ada cerita pribadi nih Coach. Satu ketika saya diminta untuk menyelesaikan kasus waris. Kebetulan salah satu keluarganya ada seorang pengacara. Nah, ini juga cerita saya tadi itu ada pengacara juga, Ustaz. Wah, jadi, luar biasa. Itu kebetulan ada 4 keluarga karena istrinya 4. Istrinya 4. Masing-masing mau pengacara juga. Gitu ya. Nah, salah satu ini keluarga kalau, yang mengundang Ustaz yang saya hadapi ini begini, pengacara justru mengajak saya berdebat. Ya, terhadap beberapa hal yang secara hukum positif ini berseberangan dengan hukum syariat murni. Akhirnya bukan menyelesaikan kasus waris dia, malah justru si keluarga itu menyaksikan acara talk show bagaimana saya berdebat dengan si pengacara ini. Akhirnya di ujung perdebatan itu saya bilang begini, kita kembali kepada niat awal bahwa antum mengundang anak untuk menengahi masalah kasus waris di tengah keluarga antum, untuk mengembalikan urusan ini kepada urusan bagaimana agama mengatur pembagian harta warisan itu. Tapi kalau nggak mau diatur juga, ya sudah saya pergi. Akhirnya saya pergi, saya nyalain motor gitu, ya saya pergi. Gak lama dipanggil Coach, Ustaz. Wah, saya pikir walaupun marah kita pulang kali mau dikasih apa gitu kan. Sampai ke rumahnya, ya. Ada apa lagi Bang? Ini sorban Ustadz ketinggalan kan. Taunya mulangin sorban doang. Saya pikir mau dikasih apaan nih. Ya, akhirnya ya sudah. Jadi itu komitmen saya pribadi, kalau nggak mau diatur ya kita pergi aja. Iya. Ya karena ustadz-ustadz harus istiqomah. Menjalankan agama ini jangan sampai dibeli oleh pihak-pihak manapun. Untuk mengeluarkan ijtihadnya, untuk mengeluarkan kalau ulama kelas mujtahid ada fatwa. Saya bukan orang yang punya kapasitas untuk berfatwa. Saya bukan ulama, bukan ulama kelas mujtahid. Saya ecek-ecek begitu ya. Artinya ustadz yang hanya menurunkan pendapat-pendapat ulama-ulama besar, ya, karena mereka yang punya ilmu luar biasa itu, ya, membawakan, ya, menjembatani antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masya Allah, apa yang tadi saya bacakan tadi ini mudah-mudahan menjadi pengingat kita. Ketika kita ngaku beriman pada Allah dan Rasulnya, kita harus mau juga diatur dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka nggak ada pilihan selain daripada kita taat, kita patuh, karena ternyata makna daripada ucapan la ilaha illallah bermakna apa? La ta'ata illallah. Nggak ada ketaatan kecuali kepada Allah. La hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali aturan Allah. La ma'bud illallah. Nggak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, jadi kalau ada orang menolak apa yang Allah telah tetapkan tadi, menentang hukum waris Allah tadi, lihat itu surat An-Nisa ayat 14. Ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa durhaka pada Allah dan Rasulnya, menentang aturan-aturan waris dalam kitabnya, dalam Al-Quran, ya, maka bersiaplah dia masuk ke dalam neraka. Allah sudah persiapkan dan dia kekal di dalamnya. Auzubillah min dzalik. Itu barangkali sebagai tanggapan dari cerita antum yang cukup memprihatinkan sebenarnya, ya. Memprihatinkan sih Ustaz. Saya dengarnya aja sedih banget gitu Ustaz. Gitu, saya ngebayangin Ustadz lah gitu misalnya. Ya, kita tiap Rabu malam membahas tentang hal ini dan kita tahu betul bagaimana, bukan tahu betul lah, paling tidak sering mendengar bagaimana jemaah kita gitu ya bertanya
dan ingin benar-benar mendapatkan sebuah informasi yang jelas tentang bagaimana sebetulnya kita membagi warisan secara syariah. Lah ini kok ada ya gitu yang tega gitu menolak hal itu gitu. Dan ini ya kita doakanlah semoga dapat hidayah. Amin ya Allah. Mereka karena nggak tahu. Dan kalau kita mengukur dengan perjuangan Rasulullah, ya sampaikan sama itu Ustadz, belum seberapa lo bang, gitu ya. Ya perjuangan ente belum seberapa, kira-kira gitu. Ya mudah-mudahan saya jadi kadang-kadang kalau udah semangat juga. Kalau udah bicara duit Ustadz, apalagi jumlahnya mungkin besar gitu ya, wah udah itu pertengkaran. Gitu ya. Jangankan yang besar, yang kecil-kecil aja berantem juga kadang-kadang gitu ya. Maksudnya cuma rumah sepetak, gitu ya. Tanah sepetak aja bisa berantem. Nah ini penting. Jadi soal syariat kita kan yang penting gaya dulu. Kita yang penting gaya dulu, urusan belakangan. Yang penting gaya dulu gitu. Urusan hasil apa enggak belakangan itu. Nah, itu enggak biasanya begitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ya jamaah di sini nggak banyak gaya doang, tapi benar-benar punya ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Silakan dimulai. Ya, kalau jadi, ada pertanyaan barangkali ini. Terima kasih Ustadz sudah menjawab dari apa yang tadi menjadi kekhawatiran, bukan kekhawatiran lah ya, jadi semacam apa ya, kesedihan hati Ana gitu ya, karena kemarin mendengar cerita itu dan Ana langsung merasa bahwa ini kok kayaknya kita semakin harus memang benar-benar rutin lah barangkali untuk terus memperjuangkan supaya orang-orang memahami tentang hal waris. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, itu tadi hanya sebagai sebuah pembuka dari kami tentang ilmu waris yang kita bahas hari ini. Seperti biasa, kami membuka kesempatan buat Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Nah ini sudah ada yang mengajukan tunjuk tangan dari Husnul Akib. Wah ini adik saya, ini malah yang bertanya ini. Benarkah ini dia nggak sengaja nih? Ya. Silakan, Husnul. Bang Husnul. Wah, mungkin tadi kepencet kali ya. Videonya sih nyala, tapi dia nggak bertanya nih. Husnul mau bertanya? Oh, kelihatannya mungkin terpencet kali Ustaz. Baik, jadi silakan buat para jemaah yang lain jika ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Ibnu Rahman terkait mungkin masalah-masalah waris yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, dipersilahkan dengan senang hati. Kami akan memberikan kesempatan dan nanti Ustadz insya Allah akan memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah atau situasi-situasi yang sedang Bapak Ibu jemaah sekalian sedang rasakan atau sedang hadapi. Metodenya bisa saja langsung bertanya secara langsung atau seperti biasa juga kadang-kadang ada yang suka menuliskan di chat box dari aplikasi Zoom ini ya. Nah ini Bang Randy. Waalaikumsalam. Silakan Bang Randy, mungkin kalau ada pertanyaan langsung saja. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bang Randy. Iya. Saya mau tanya Ustadz, malam ikut sama Ustadz, saya mau tanya ya, kalau silakan. Ini anak dalam kandungan. Ketika ayahnya sebelum lahir anaknya ayahnya wafat gitu. Itu ketika lahir langsung dapat warisan atau tidak ya? Atau gimana Ustaz? Ya. Baik, ini tentang hak waris janin yang ada di dalam perut seorang wanita yang kebetulan suami si wanita ini telah wafat. Artinya suami wafat meninggalkan istri yang mengandung anak. Ya. Dipastikan bahwa anaknya ya anak suaminya gitu ya. Apakah anak dalam janin ini mendapatkan waris? Sementara kita tahu bahwa syarat ahli waris itu ada 4 ya. Pertama terdaftar dari sisi pernikahan dan hubungan darah, hubungan kerabatan, adanya nasab. Kemudian syarat yang kedua adalah si ahli waris ini hidup pada saat si pewaris wafat. Kemudian dia tidak terhapus haknya karena dia muslim.
dia tidak membunuh si pewarisnya. Yang keempat adalah dia tidak terhalang karena sebab adanya ahli waris yang secara garis kerabatan lebih dekat dengan si mayit. Nah, anggaplah misalnya bahwa janin itu anaknya, gitu kan? Dia kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak yang lahir pasti suci dan dia muslim. Ya, dia juga nggak bisa melakukan pembunuhan, masih dalam perut emaknya gitu kan. Ya, kemudian sebagai anak juga dia sebagai ahli waris yang tidak terhalang, bahkan bisa menghalangi orang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah si janin ini bisa tetap mendapatkan waris? Bisa saja, dia bisa mendapatkan harta warisan daripada almarhum ayahnya. Tapi dengan catatan, para ulama menyebutkan harus dipastikan dulu bahwa anak ini lahir dan itu hidup. Ya, nah bagaimana menentukan bahwa anak ini lahir kemudian hidup? Ulama berbeda pendapat. Kata kalangan ulama Al-Hanafiyah, ketika ada anak yang lahir, sekedar dia gerak-gerak seperti ayam dipotong. Kalau ayam kita potong itu kan ada kelepak-kelepak begitu ya. Seperti apa namanya, ada gerakan sedikit. Itu dianggap hidup oleh kalangan Al-Hanafiyah. Misalnya ada bayi yang dia lahir daripada rahim si wanita yang ditinggal wafat suaminya, itu sekedar pergerakan sedikit saja, kemudian dia mati, itu dapat warisan dia. Karena dianggap hidup oleh Al-Hanafiyah. Tapi pendapat ulama lain, dan ini pendapat jumhurul ulama. Ya, sebagaimana ulama Syafi'iyah, ulama Al-Hanabilah menyebutkan apa? Kalau ada anak yang lahir daripada rahim seorang wanita dianggap hidup, itu minimal dia nangis. Ya, dia menjerit, gitu kan? Dia menangis, ya. Atau ada gerakan yang cukup dianggap lama secara uruf, yang kemudian nggak lama, kemudian dia meninggal dunia. Maka dia dianggap hidup ketika dia wafat, maka diperhitungkan juga mendapatkan waris daripada almarhum ayahnya yang telah meninggal lebih dulu ketimbang dirinya. Nah, sekarang anggaplah misalnya anak itu lahir. Ya, ketika lahir dan itu adalah hidup, nah, yang kedua yang kita pastikan apa? Kelaminnya apa? Ya, kelaminnya apa nih? Gitu kan, laki atau perempuan? Karena ini berpengaruh terhadap keberadaan hak ahli waris yang lain. Misalnya anggaplah itu anak pertama bagi pasangan suami istri yang kebetulan suaminya meninggal. Ya, ketika suami meninggal kan sepertinya dianggap tidak punya keturunan, padahal istrinya lagi hamil mengandung anak si suami ini. Ya. Nah, anggaplah misalnya kalau nunggu warisan dibagi, nunggu anak lahir lama juga nih. Ya, sementara saudara-saudara suami udah ngebet pengen dibagi warisannya itu. Karena kalau nggak ada anaknya, tidak ada ayah daripada si suami, maka tidak ada penghalang bagi jalur ukhuwah, jalur saudara bisa mendapatkan warisan dari si pewaris ini. Iya. Ya, taruhlah misalnya sudah dibagi, ya sekian bulan, tiba-tiba anaknya lahir. Ya, nggak tanggung-tanggung anaknya pas dilihat kelaminnya laki-laki, udah pulangin semua harta warisannya itu. Ya, kembalikan harta warisan yang sudah terima oleh jalur saudara, nggak jadi dia dapat warisan. Ya, nah ini yang apa namanya memang jarang terjadi dan banyak keawaman masyarakat. Ya, makanya pernah ada di masa ulama pernah hidup gitu ya. Ya, di mana ulama Syafi'iyah, ulama Al-Hanabilah menentukan masa kehamilan itu 4 tahun. Misal gini, Bang Randy, suami wafat, ya. Pasca wafatnya suami, istri ini belum menikah. Dia belum menikah lagi dengan suami yang baru, setahun berikutnya, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, ada janin dalam perutnya. Pertanyaan sekarang, itu anak siapa? Jangan-jangan anaknya Mas Randy. Oh enggak ya, bukan anak Bang Randy ini. Ini anaknya siapa? Anak suaminya atau enggak? Karena ternyata dengan ikrarnya si wanita ini, dia bersumpah, wallahi billahi tallahi, semenjak kematian suami saya tak pernah berhubungan intim dengan laki-laki manapun dan saya belum menikah lagi. Maka anak ini adalah dinasabkan kepada suaminya yang telah wafat sebagai ayahnya. Dapat warisan enggak? Dapat warisan dia. Ya, kenapa kok sampai ulama Syafi'iyah ya memberikan masa kehamilan penentuan nasab itu sampai 4 tahun? Kan ada wanita dari Bani Ajlan itu mengalami ya masa kehamilan 4 tahun namanya. Jadi bukannya hamil 4 tahun, bukan ya. Pokoknya setelah cerainya, hubungan pernikahannya bubar atau suaminya wafat, 4 tahun kemudian ada janin di situ. Ya, maka ini bisa ditentukan bahwa dia diikutkan kepada
nisbah nasab daripada suami. Dia dapat warisan. Nah, cuma apakah bayi yang dalam kandungan ibunya dapat warisan? Iya, dengan syarat dipastikan dulu dia lahir hidup. Ya, dipastikan. Nah, cuma ukuran hidupnya itu ulama berbeda-beda. Ya, kemudian yang kedua, jenis kelaminnya apa? Gitu kan? Karena faktor yang menentukan ahli waris hanya dua. Pertama, jenis kelamin. Yang kedua, dia terhalang atau tidak. Kalau anak sudah pasti nggak terhalang. Tinggal jenis kelaminnya laki atau perempuan. Yang menyebabkan keberadaan kelamin laki atau perempuan ini bisa menghalangi ya hak waris ya daripada ahli waris yang terhalang karena keberadaan anak laki-laki atau perempuan itu sendiri. Itu kira-kira Bang Randy itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, Ustaz. Jadi artinya ketika misalnya hamil pada bulan ketiga atau bulan keempat wafat kan? Nah, setelah wafat, waris tetap harus segera dibagi ya, dengan perhitungan istri aja sendiri gitu. Gitu ya Ustadz ya? Ya, kalau dia punya anak yang lain selain anak yang dalam janinnya itu, ya istrinya, kemudian saudara-saudaranya. Oh iya. Artinya tetap dihitungnya berdasarkan yang anak yang udah lahir, udah jelas ya awalnya. Tapi nanti kalau ada anak yang sudah lahir, nih saya coba share ya. Ada 5 keadaan ya si janin ini menentukan. Oke ya, nanti antum bisa lihat sama-sama kita ya. Oke, saya buka nih. Di sini ada materi yang sudah saya buat ya. Dan itu beberapa kali saya sudah sampaikan ke beberapa taklim ya tentang hak waris wanita hamil dan janinnya. Ya, coba kita share dulu ini. Ya, supaya antum juga tergambarkan situasinya. Ya, ada hak waris wanita hamil dan janinnya. Misalnya kita lihat tentang keadaan ya cara menghitung waris yang terkait dengan masalah janin ini sebentar ya. Jadi ada beberapa keadaan nih ya. Keadaan janin coba kita lihat. Sudah terlihat ya Coach ya di layar antum ya? Ya, jelas. Sudah Ustaz, sudah terlihat Ustaz. Contoh, jika janin tersebut bukan sebagai ahli waris dalam keadaan apapun, baik dia kelamin laki-laki atau perempuan, maka seluruh harta warisan yang ada dibagi kepada ahli waris lainnya secara langsung, tanpa menunggu kelahiran janin yang ada dalam kandungannya. Disebabkan apa? Janin itu kagak ngaruh-ngaruh dalam keadaan berbagai kondisi. Contoh, seorang wafat meninggalkan istri, ayah, dan ibu yang sedang hamil dari ayah tiri pewaris. Ngerti nggak nih? Seorang wafat meninggalkan istri, ayah, kebetulan ayah ibunya udah bercerai. Tapi kan hubungan si mayit dengan ibunya nggak ikut bercerai sebagai anak dengan ibu kan. Kebetulan ibunya yang bercerai dengan ayahnya ini telah menikah lagi dengan si laki-laki lain. Ya. Nah, ibunya sedang mengandung. Berarti kalau anak dalam kandungan ibunya itu kan saudara seapa? Saudara seayah. Saudara seayah, saudara seibu, saudara seibu. Nah, berarti di situ ada saudara seibu. Ya. Nah, nih saudara seibu ini kan kalaupun dia lahir juga ya laki atau perempuan kagak ngaruh. Kenapa? Karena ada siapa yang menghalanginya? Dalam hal ini ada siapa? Ada ayah gitu kan. Jadi nggak perlu nunggu anak yang dikandung sama seorang ibu yang hamil dari ayah tiri pewaris, ya nggak usah ditungguin dia lahir, langsung aja bagi. Berarti yang dibagi siapa? Istrinya, ibunya, ayahnya mendapatkan sisa seluruh harta warisannya itu. Nah, ini kita lihat. Ya, ada al-muwarrits. Dia punya istri, ya. Dia punya ayah, dia punya ibu. Yang si ibu ini ya sedang mengandung anak daripada suami yang baru. Jadi dianggap ini adalah saudara seibu daripada si pewaris ya. Nah, dalam keadaan seperti ini lahirnya dia mau laki mau perempuan gitu kan. Ya, ini nggak ngaruh terhadap penetapan waris daripada hartanya seseorang ini. Ya, karena yang menjadi ahli waris adalah siapa? Istrinya, ibunya, kemudian sisanya buat ayah. Karena sekalipun dia lahir, dia akan terhalang oleh keberadaan ayah. Ayah ini menghalangi jalur saudaranya si mayit, nggak dapat warisan dia. Jelas Bang Randy ya?
Sampai sini jelas ya. Ini keadaan pertama nih. Iya. Satu sesi nih pertanyaan nih, Masya Allah nih. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya saya malah senang karena yang lain slow respon ini, payah juga. Ngaji nggak siap, gitu kan? Harusnya ngaji siap. Orang kalau gabung ke konsultasi waris, apa aja tanya, gitu kan? Manfaatin, karena ini ilmunya. Dan nggak ada pertanyaan, pertanyaan yang kesannya pertanyaan bodoh atau pertanyaan sederhana tuh nggak ada. Pokoknya nanya ya nanya aja. Nanya aja udah. Iya. Ya jangan nanya hobi saya apa, jangan. Ya kalau nanya hobinya, saya lagi ngopi nih, lagi ngopi. Bismillah. Bukan hobinya Ustadz main motor. Salah ya Ustadz. Motor dimainin, jangan anak orangnya dimainin. Oke, yang berikutnya ya. Coba kita lihat. Karena keberadaan ayah itu memahjubkan ya saudaranya si mayit tuh. Jadi nggak ngaruh juga gitu. Jangan nunggu dia lahir. Ya si janin ini, karena nggak ngaruh, dia nggak dapat warisan tetap. Ya kecuali ayahnya nggak ada. Ya ayahnya nggak ada, dia bisa dapat warisan, gitu ya. Baik, selanjutnya, ya. Kalau janin itu dapat mewarisi dalam keadaan memiliki kelamin tertentu, laki atau perempuan, dan bukan sebagai ahli waris dalam keadaan berkelamin khunfa. Jadi lahirnya itu kelaminnya jelas, bukan banci. Ya, banci itu anak yang lahir kelaminnya 2 atau nggak punya kelamin sama sekali. Maka sebagian harta waris dibagikan kepada ahli waris yang ada dengan menganggap bahwa janin yang dikandung itu adalah salah satu dari ahli waris. Ya sementara bagian itu dibekukan, dalam istilah bahasa Arab itu dibekukan itu apa? Dimaukufkan. Ya, dimaukufkan bagian dia itu. Gitu kan? Ditahan dulu sampai dia lahir. Nah, caranya bagaimana? Coba contohnya ya. Seorang meninggal dunia, dia punya istri, dia punya ayah, dia punya ibu. Ya kebetulan di sini ada istrinya punya anak 1 anak perempuan, yang 1 masih dalam kandungan. Ya, yang 1 masih dalam kandungan istrinya, gitu ya. Nah, ketika mau dibagi warisan, ini bagian dia nih dimaukufkan dulu nih. Kita nggak tahu dia lahir hidup laki atau perempuan, gitu kan? Misalnya ya, bagian istri ya 1/8 bagian ibu, ya 1/6 bagian ayah ya. Kalau ini dianggap anak perempuan, maka 2/3 bagian. Kalau dianggap anak perempuan, ya kemudian baru sisanya adalah bagian ayah, gitu ya. Ya. Tapi kalau dia anaknya laki-laki kan gitu, ya kalau dia misalnya anak laki-laki, ya berarti bagian ayah sudah jelas 1/6, bagian ibu 1/6, bagian istri 1/8, sisanya buat anak laki dan anak perempuan 2/1. Ya maka yang perempuan ada, bagi aja dia, misalnya 2/3 nih dianggap perempuan, ambil aja tuh 1/3-nya buat anak perempuan 1 itu, yang 1/3 tahan dulu. Ternyata lahirnya adalah siapa? Laki-laki. Maka udah ya yang ada dihitung kembali itu, ya khusus untuk yang anak ini, khusus untuk anak ini. Ya, jadi bagian ibu istri kan nggak berubah kan? Ya, bagian ibu istri nggak berubah, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada anak lakinya juga, ya si janin laki-laki, maka ya udah bagian anak ini dikelola tuh, bukan 2/3, tapi itu mendapatkan sisa. Ayah gantian bukan sisa, tapi dapat 1/6 bagian. Itu contoh yang kedua. Mudah-mudahan pemirsa paham ya sampai di sini. Nah, kemudian kalau janin yang ada dalam kandungan sebagai ahli waris dalam segala keadaan. Ya, tapi ahli waris, hak warisnya dimiliki bisa berbeda-beda nilainya, tergantung jenis kelaminnya. Maka keadaan itu diberikan 2 asumsi. Contoh, seorang meninggal dunia, dia punya istri, dia punya ayah, punya ibu, misal dia punya anak yang dalam kandungan, termasuk anak yang masih sudah lahir terlebih dahulu dan itu hidup. Ya kayak tadi tuh, ya kasusnya, kalau dia laki-laki gitu kan, berarti bagian dia ya diasumsikan sebagai laki-laki. Atau bagian yang janin ini perempuan, maka dia mendapatkan bagian perempuan. Ya, nah itu caranya begitu. Ya, karena bisa saja karena adanya perbedaan kelamin ini sehingga pembagiannya bisa berubah. Maka bisa kita buat sebagai 2 asumsi, ya. Nah, berikutnya bentar, ya. Yang keempat, kalau janin dalam kandungan tidak berubah baik sebagai laki maupun perempuan,
maka kita sisihkan bagian warisnya, kita berikan bagian para ahli waris yang ada secara sempurna. Contoh, seorang wafat meninggalkan saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah, dan ibu yang hamil dari ayah yang lain. Ya, suami ini ayah ibunya sudah bercerai, ibunya kawin lagi mengandung pula dari suami yang baru. Contoh, seorang meninggal dunia, ya, punya ayah ibu sudah bercerai, ya. Kemudian ada saudaranya di sini, ada saudara seayah, ada saudara sekandung, ada saudara seibu, tapi masih di dalam perut emaknya nih. Ya, seibu karena beda suami, gitu ya. Nah, sementara si ayahnya nggak ada, sehingga tidak ada yang menghalangi saudara bisa dapat. Ya. Nah, sehingga saudara perempuan sekandung cuma sendiri dapat setengah bagian. Ya, ada saudara perempuan seayah sendiri dapat 1/6, dan saudara seibu ini dia kan mau laki mau perempuan dapatnya tetap 1/6. Dia mau laki kayak dia mau perempuan, kalau sendirian dapatnya berapa? 1/6 bagian. Jadi sempurnakan bagian ini. Ya, bagian ibunya juga diberikan, bagian yang ini ditahan dulu. Dia hidup apa enggak? Kalau ternyata enggak hidup, maka ini menjadi warisan lagi, dibagi kemari. Jelasnya ya? Karena dia enggak ngaruh nih, udah pasti dapat, karena tidak ada orang yang menghalanginya. Ya. Nah, berikutnya yang kelima, kalau tidak ada ahli waris lain selain janin yang ada dalam kandungan, atau ada ahli waris lain yang ada tapi terhalang, haknya kan adanya janin. Nah, maka dalam hal ini ya kita tangguhkan pembagian hak warisnya sampai kapan? Sampai anak itu lahir. Ya, contoh di sini, seorang wafat meninggalkan mantu perempuan yang sedang hamil, istri daripada anak laki-lakinya yang wafat tadi, dan saudara laki-laki seibu. Ya, contoh di sini, seorang meninggal dunia, dia punya ibu, ya, dia punya istri, istrinya sedang mengandung, sementara si ibu ini ada saudara seibu nih, ya, ibu ini punya anak gitu dari suami yang lain, saudara seibunya si mayit, ya, kebetulan ayahnya nggak ada, ya, maka anak ini dalam kandungan dipastikan dia lahir dulu. Kalau dia lahir mau laki perempuan akan menghalangi si saudara seibu itu. Jadi saudara seibu itu dihalangi sama anak mau laki atau perempuan. Ingat ya. Jadi kalau anak perempuan itu bisa menghalangi saudara seibu, apalagi laki-laki. Maka tidak bisa langsung dibagi kepada saudara seibu ini kecuali anak ini lahir, Bang. Ya udah ditungguin deh sampai dia lahir nih. Jangan dibagi dulu, ya. Kalau urusan dibagi harus janji nih, kalau anaknya hidup balikin. Ya, tapi jadinya kerok gitu kan. Jadinya kerok nih. Ya, urusannya. Nah, jadi ulama memberikan ya minimal tadi ada 5 beberapa keadaan ya. 5 keadaan yang dialami ketika kita menghadapi seorang wanita mengandung janin di dalam perutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ya, alhamdulillah. Panjang lebarnya. Ya, harus begitu. Biar antum paham juga, gitu kan. Sama-sama Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Randy untuk pertanyaannya yang sangat bagus banget tadi ya. Karena memang sangat mungkin sekali banyak terjadi hal-hal seperti ini ya. Saya juga sekarang ini lagi melihat banyak berita-berita kematian orang karena COVID gitu ya Ustaz ya. Ini juga lagi sebetulnya ilmu waris ini juga lagi urgent juga sih saat ini. Iya. Baik, tadi barusan Bang Hakim itu sebetulnya ada pertanyaan juga yang agak tersambung dengan Ustadz tadi sempat sebut soal khunsa nih. Ya, silakan Bang Hakim dari Karkun, silakan langsung bertanya ke Ustadz soal pertanyaan mengenai khunsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bang Hakim, tetangga jauh. Tetangga jauh. Ada rumahnya. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini Ustadz. Minta penjelasannya mengenai hak waris dari khunsa. Iya. Gitu aja Ustaz. Itu aja ya. Jadi yang dimaksud dengan khunsa itu apa? Bagaimana, apakah banci itu punya hak waris gitu ya? Coba kita lihat di sini. Ini materinya lengkap ini Coach ini. Luar biasa Ustaz. Jadi memang saya sudah persiapkan di beberapa pelatihan-pelatihan ya materi yang genrenya waris gitu ya. Sehingga permasalahan waris bisa ya ada di dalam arsip saya nih. Siap. Bagaimana hak waris banci? Kita sepakati bahwa banci yang dimaksud adalah bukan banci secara
psikis, tapi secara fisik. Ya, secara fisik bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya kewenangan penuh gitu ya, menetapkan tentang apakah kita laki ataupun perempuan yang kita tidak bisa memilih. Ya. Makanya kita tidak dihukum oleh Allah ketika kita jadi laki-laki. Nggak ditanya sama malaikat, "Hei kau, Coach Andri, kenapa kau jadi laki-laki?" Ya nggak bisa milih Allah. Ya udah. Ya, tanya sama si Neng, "Neng, kenapa kau Neng? Kok perempuan kamu Neng?" Nggak bisa milih. Sehingga kita nggak berdosa sesuatu yang manusia nggak bisa memilihnya. Tapi ketika sudah jadi laki, sudah jadi perempuan, dirubah kelaminnya, baru di situ ada dosa. Nah, sekalian kita bahas gitu ya. Kita sepakat bahwa jenis kelamin adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hak waris seseorang. Betul ya? Betul. Laki dan perempuan. Nah, makanya mohon maaf, punya status tuh jangan dirubah-rubah lah. Ya, ntar keder ntar hak waris itu. Ya. Nah, ini ada satu keadaan gitu ya, di mana kejelasan jenis kelamin itu justru mempertegas status hukum. Dia menjadi ahli waris dan menerima bagian sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya. Tapi ada kasus yang tidak biasa, gitu kan? Di mana seorang lahir tidak punya kelamin sama sekali atau dia lahir membawa ada dua kelamin di situ. Ya, ini yang disebut dengan khunsa. Khunsa, ya. Jadi khunsa yang dimaksud ya, sebagaimana saya mencoba menukil tentang definisi khunsa, kata di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Syekh Wahba Az-Zuhaili, beliau menyebutkan apa? Man ijtama'a fihi al-udwan at-tanasuliyan. Udwul dzukurah wa udwul unuthah. Ya, yang disebut dengan banci itu ya adalah orang yang punya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita. Ya, atau man lam yujad fihi syai'un minhuma aslan, dan asalnya dia tidak punya kelamin sama sekali. Ya, jadi ada dua jenis tuh. Ada anak yang lahir kelaminnya dua atau dia tidak punya kelamin sama sekali. Ya. Ya. Sehingga nggak jelas nih laki atau perempuan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan khunsa dan itu diakui oleh Islam. Dan bahkan di masa Rasulullah pernah ada pertanyaan sebagaimana Sayyiduna Ali ya Ibn Abu Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah nanya kepada Nabi tentang bagaimana membagi hak waris ya atas khunsa ini. Nabi mengatakan apa? Ya kau perhatikan dari mana dia pipisnya. Maksudnya bagaimana dia pakai yang mana tuh anak masa kecil ya. Artinya kelamin mana yang berfungsi gitu kurang lebih. Apakah yang jenisnya laki-laki atau jenis yang wanita yang banyak berfungsi, maka itu menjadi dominan, nanti dia jadi apa setelah masa balighnya itu. Ya. Nah, sehingga ini yang disebut sebagai khunsa. Nah, berbeda dengan takhonnus. Takhonnus ini adalah penyerupaan. Seorang laki-laki menyerupai wanita. Ya, mulai daripada ucapannya, gaya-gaya ngondek-ngondeknya, cara jalannya, lenggak-lenggoknya gitu kan. Itu laki mah rambutnya kagak ada botak, tapi gayanya kayak ada rambut perempuan aja tuh. Ya, kalau jalan kayaknya dia punya rambut aja tuh, lenggak-lenggok gitu kan. Ini takhonnus ini dalam banyak riwayat, coba kita lihat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, ini banci model begini yang haram. Laknat Allah mengikutinya sampai hari kiamat kalau dia nggak tobat. Ya, jadi hati-hati nih, apalagi yang dimaksud dengan banci di sini ya hanya menyerupai saja. Makanya tayangan-tayangan televisi, antum misalnya sebagai aktor, sebagai aktris gitu kan, itu jangan sekedar hanya menghibur masyarakat dengan cara yang salah. Pakai pakaian ala wanita jadi ketawain orang, ya nggak boleh. Sekedar ikut lomba 17-an Agustus ya, laki-laki main bola tapi caranya apa? Pakai baju daster milik emak-emak. Ya nggak boleh, haram hukumnya. Walaupun main-main, ya apalagi beneran gitu ya. Ya apalagi sampai kecenderungan sifatnya berbeda, dia menyukai sesama jenisnya. Nah, ini makhluk dari mana? Wallahu a'lam. Ya. Nah, jadi disebutkan. Nah,
Jadi yang kita akan bahas adalah pertanyaan Bang Hakim tadi, tetangga jauh gitu kan. Ya, yang rumahnya jauh gitu ya. Nah, ini tentang bagaimana hak waris khunsa itu ditentukan. Jadi kalau kita bicara tentang khunsa ada dua jenis, ada khunsa ghairu muskil, ada khunsa muskil. Ya, khunsa ghairu muskil ini khunsa yang jelas nggak sulit kita menentukan kelaminnya. Misalnya setelah anak itu baligh dia jadi perempuan, mohon maaf buah dadanya tumbuh, ya suaranya cempreng-cempreng gimana gitu kan, ya ditambah dia mendapatkan menstruasi. Ya. Tapi ada khunsa muskil, khunsa yang nggak jelas, sulit. Kenapa? Karena tanda-tanda kelaki-lakiannya belum muncul, tanda-tanda kewanitaan itu nggak muncul juga. Ya. Atau ada dua kelamin yang berfungsi dua-duanya, pipisnya itu dua-duanya bisa gitu. Wah ini jarang-jarang nih kan. Ya ini masya Allah. Tapi para ulama tidak kehilangan akal untuk menghukumi itu. Luar biasa. Ya nggak salah kalau para ulama sebagai ahli waris para nabi itu. Ya, nah jadi ada dua tadi itu ya, dan ini saya sampaikan bahwa fenomena adanya khunsa ini itu sudah ada di masa Rasulullah. Sehingga pernah Ali ditanya tentang perkara itu, Ali radhiyallahu anhu beliau menjawab sebagaimana apa yang Nabi sampaikan. Ya, di mana Sayyidina Ali pernah ditanya ya fi khunsa terhadap permasalahan tentang khunsa ini. Unzuru masilal baul fawarrithuhu minhu. Ya lihat dari mana dia buang air kecilnya, dari situlah dia mendapatkan waris. Artinya kelamin yang berfungsi lebih dominan maka akan menunjukkan siapa dia itu anak. Apakah nanti jadi laki-laki atau perempuan tergantung dari mana kelamin yang berfungsi itu. Nah ini yang namanya ghairu muskil ya, artinya mudah dikenali. Tapi kalau ada khunsa muskil, ya khunsa yang wah ini gimana nih ya, gitu kan? Ya nggak jelas ini gitu. Nah sehingga kalau sudah bicara nggak jelas, ya ini ada yang kelaminnya berfungsi dua-duanya itu. Ya, nah nanti kita lihat bagaimana menentukan warisnya itu. Ya, nah ini kalau kita melihat ya ada beberapa pandangan ulama terhadap hak waris khunsa. Pertama hak waris khunsa adalah yang paling sedikit bagiannya di antara dua keadaan sebagai laki-laki atau perempuan. Contoh. Seorang wafat meninggalkan ayah, ibu, istri, dan anak khunsa. Berapa bagian masing-masing ahli warisnya? Coba kita hitung sama-sama, Coach. Kita buat dua asumsi. Istri dapat berapa? Ada yang tahu istri dapat berapa istri? 1/8. 1/8. Ibu? 1/6. 1/6. Ayah? 1/4. 1/4. Yang benar yang mana nih? 1/6. 1/6. Yes. Ya. Nah, khunsa karena dianggap dia laki-laki dapat apa? Asobah. Dapat asobah, dapat sisa. Ya. 3/4, 4/24, ayah 4/24. 4 tambah 4, 8, tambah 3, 11. Hartanya 24, sisanya berapa? 13. 13/24. Kalau asumsi pertama dia laki-laki. Dapat 13 sahamnya. Buat asumsi kedua, ya. Asumsi kedua, kalau khunsa itu dianggap perempuan, istri dapat 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6. Ya sementara khunsa itu perempuan, dapat berapa? Setengah bagian. Ya sisanya untuk ayah. Jadi ayah dapat bagian ashabul furud ditambah asobah binafsih gitu ya. Nah di sini disebutkan istri 3, ya ibu dapat sahamnya 4, ayah dapat saham 4. Ya si anak khunsa wanita ini mendapatkan 12, ya masih ada sisa tuh. Ya, masih ada sisanya 1/24. Jadi ayah dapat 5/24, ya. Nah, dari melihat dua asumsi ini kata kalangan Hanafiyah, anak khunsa ini harus diambil bagian yang sedikit di antara dua keadaan laki dan perempuan. Berarti saham dia berapa harus diambil? 13 sama 12. Banyakan mana 13 sama 12? Ini pada sepi banget ini. Ya, 12 yang paling sedikit. 12. Nah, berarti yang diambil adalah bagian 12. Ya, sisa 1/24 ditahan dulu. Gitu ya. Ditahan dulu. Atau ayah dengan khunsa ini bisa berdamai. Ya udahlah, sisanya buat ayah aja. Misalnya gitu ya. Itu contoh dia diambil dua asumsi, ambil jumlah yang paling sedikit. Kata ulama ya Al-Malikiyah,
Pemberian hak waris kepada para khunsa itu adalah tengah-tengah di antara dua bagiannya. Maksudnya bagaimana? Mula-mula dibuat dua asumsi, tiba-tiba di jumlah dibagi dua. Contoh, asumsi khunsa laki-laki, istri dapat 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6, ini dapat sisa. Ya, istri 3, ibu 4, ayah 4, ini dapat 13. Ya, sahamnya nih ya. Nah, kemudian asumsi khunsa ini perempuan. Istri 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6, khunsa wanita dapat setengah. Ya, istri dapat 3, ibu 4, ayah 4. Kemudian khunsa dianggap perempuan dapat 12. Ya, sehingga sahamnya apa? Sisa 1/24 itu untuk ayah. Ayah dapat 5. Ya, nah ini kata ulama Al-Malikiyah, jumlah saham ini dijumlah dulu, baru bagi 2. Nah, contoh, istri kan dapat saham 3 tambah 3, 6 kali setengah. Ya kan, dibagi 2 ya, dikali setengah, 3. Ibu dapat 4, ayah dapat 4,5. Sementara khunsa antara 12 tambah 13 bagi 2, dapat 12,5. Itu sahamnya. Ya, saham yang dimaksud ini, ya menurut Al-Malikiyah, 2 masalah, ya awalnya dipisah, kemudian digabung, dibagi 2. Itu kata ulama Al-Malikiyah, ya. Sementara ulama Syafi'i, bagian setiap ahli waris dan khunsa diberikan dalam jumlah yang paling sedikit. Karena pembagian seperti itu lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris, sedangkan sisanya untuk sementara tidak dibagikan. Nah, dimaukufkan dulu. Ini hampir sama dengan pendapatnya ulama Al-Hanafiyah. Contoh, asumsi 1 laki-laki, khunsanya ya dapat dia ya seperti contoh tadi itu. Kita nggak jauh-jauh nyontohinnya. Ya, 13 dapat untuk si unsur laki-laki ya. Sementara yang kalau itu perempuan ya dapat bagian berapa dia nih? Ya, bagiannya adalah ya 12 bagiannya. Nah, menurut ulama Syafi'iyah, maka khunsa ini dianggap perempuan. Bagiannya berapa? 12, sisanya ditahan. Jadi ayah jangan ngambil dulu nih. Ya, ayah dapat sahamnya 4, sisanya ini 1/24 ditahan dulu sampai jelas. Anak ini laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, khunsa diberikan 12, ayah diberikan 4 saja, sisanya 1 ditahan. Sampai keadaan sejatinya jelas atau ayah bersepakat berdamai. Artinya berdamai itu ya bisa saja tuh 1/24 itu buat ayah. Jadi ayah dapat 5. Ya. Nah, berikutnya contoh lain ya seorang wafat meninggalkan anak laki-laki dan anak khunsa muskil. Ya, tadi khunsa muskil itu kan kagak jelas dia itu kan. Ya, sulit untuk mendeteksi apakah dia laki atau perempuan, ya. Kalau asumsi si khunsa ada laki-laki, hartanya dibagi rata. Ya, dibagi 2. Ya. Tapi kalau asumsinya si khunsa ini perempuan, maka anak laki-laki dapat 2/3, anak khunsa dapat 1/3. Ya, nah menurut pendapat ulama Syafi'iyah, ini khunsa diberikan 1/3 saja. Jangan yang bagian anak laki-laki. Yang anak laki-laki yang hidup dan jelas kelaminnya dapat setengah, sementara khunsa yang muskil tadi dikasih bagian sedikit yang 1/3. Sisanya itu ditahan sampai jelas dia laki atau perempuan. Laki atau perempuan. Ya, biar nggak pusing, saya udah siapkan tabelnya. Wah, asik banget nih. Ini kalau bisa di capture, ya di foto, antum simpen. Ini ada contohnya. Nah, ini asiknya. Jadi kalau ada khilafiyah seperti ini, Ustadz, mengikuti salah satu dari yang manapun boleh. Nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Ya, jadi mau pakai yang mana saja nggak ada masalah. Saya teringat salah satu apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, idza kana fil balad mujtahidun. Tatkala satu negeri banyak ulama. Falil muqallid, dan orang yang mentaklid, ya artinya mentaklid itu mengikuti pendapat-pendapat ulama, dia bisa mengambil salah satu pendapat ya ulama yang ada. Ya, dengan menafikan pendapat ulama yang lain. Ya nggak ada masalah. Ya, karena orang awam itu kadang nggak punya kemampuan mempelajari semua pendapat yang ada. Artinya pendapat ini mana yang bisa dipakai gitu kan, dan itu lebih mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, ya silakan aja. Kenapa? Karena prinsip perbedaan pendapat di dalam kaidah fikih itu tidak ada dosa ketika kita memilih salah satu pendapat. Kalaupun dia salah ijtihadnya, ya pahalanya cuma 1. Yang benar pahalanya 2, jadi nggak ada dosa. Ya, jadi silakan ambil yang menurut ya antum lebih
adil gitu ya. Atau ya bagaimana biasanya dia beribadah menggunakan pakai mazhab yang mana? Misalnya biasanya ibadahnya pakai mazhab Syafi'i, ya ikutin yang Syafi'i gitu, boleh Ya gitu ya Ustaz? seharusnya memang seperti itu. Tapi kan kita jujur saja, kita nih kadang ngaku anak Syafi'iyun misalnya. Saya ini mazhab Syafi'i, ketika dicek sholatnya nyampur-nyampur juga. Iya kan? Kadang nyampur-nyampur juga. Nah buat orang awam tuh, sekalipun yang disebut dengan mentalfik antar mazhab itu haram, yang haram yang bagaimana? Kita membuat mazhab baru dengan mencampur adukan mazhab-mazhab yang ada. Namanya mazhab Andriyah misalnya. Ya, atau mazhab Hakimiyah gitu kan. Karena Bang Hakim yang punya mazhab itu. Ya, jadi nggak bisa ya dengan cara mentalfik. Tapi sebenarnya orang awam itu dibilang ya tidak mengikuti mazhab yang murni sebenarnya. Ya justru malah campur aduk, ya udah ya nggak ada masalah. Sebagaimana saya mendukung pendapat kaulnya Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'iyah. Ya buat orang awam kayak kita ini, ambil salah satu pendapat yang bisa kita melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih terjawab ya buat Bang Hakim. Iya Coach, jazakallah Ustaz. Coach. Amin. Terima kasih sudah jelas jawabannya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya pertanyaan ini dituliskan di chat box oleh Aisyah Andriani. Ayah dan ibu sudah meninggalkan anak laki-laki, kakak ya, dan perempuan adik. Jadi kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Kemudian kakaknya juga meninggal, sempat belum berkeluarga, belum punya keluarga nih. Jadi setelah ayah ibu meninggal, kakak sudah meninggal pula. Tinggal adik perempuannya. Bagaimana pembagian warisan dari kakak laki-laki yang meninggal? Ya, jadi ada beberapa kasus kematian berarti di sini ya. Jadi kasus kematiannya itu pertama adalah bahwa orang tua sudah meninggal dunia. Ya. Tapi saya yakin ya antara ayah dan ibu yang wafat ini perbedaan waktunya itu pasti ada. Ya. Karena pertanyaan model begini ya. Kalau ada ustadz yang mendapatkan pertanyaan model begini, punya asumsinya begini, ayah dan ibunya sudah dianggap meninggal dan itu bersamaan dalam kondisi kecelakaan, misalnya ya. Jadi ini kebanyakan pertanyaan kadang begitu, ayah dan ibunya sudah meninggal, padahal ayah meninggalnya kapan, ibu meninggalnya kapan. Ya, artinya kan di situ kan ada dua kasus kematian awalnya, ayah meninggal warisannya belum dibagi, sehingga ibunya meninggal warisannya belum dibagi. Kalau ini ahli warisnya hanya menyangkut istri dan anak-anaknya atau suami dan anak-anaknya saja, nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah menyangkut jalur yang lain. Misalnya itu ayah ibunya, ya si ayah meninggal cuma punya anak perempuan saja. Nah, sehingga kan saudara jalur ayahnya bisa dapat. Tapi ini kebetulan punya anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi masih aman gitu kan. Ya masih aman, ayahnya meninggal belum dibagi warisan, oke, ibunya meninggal ya udah satuin aja hartanya. Kalau selama si ayah ibunya ini nggak punya orang tua lagi, gitu ya, nggak punya orang tua lagi dia, gitu kan. Nah sementara dia punya anak laki, anak perempuan, karena belum dibagi warisan, anak laki-lakinya wafat juga. Nah, ini kan kesalahan sebenarnya yang dimulai dari meninggalnya salah satu orang tua. Orang tua wafat nggak dibagi juga, ibunya menyusul kemudian, nggak dibagi juga, anak laki-lakinya meninggal kemudian. Ya, dan ternyata berdasarkan paparan cerita ini si laki-laki ini belum punya keluarga ya, masih jomblo gitu kan, masih jomblo dia nih. Ya, belum ada bininya, belum ada anaknya. Nah, bagaimana cara bagi warisnya? Ya udah, warisan itu udah buat anak perempuan aja semua. Ya, karena yang nggak ada ahli waris lain. Tapi kalau disebutkan misal, pada saat misalnya dibagi laki dan perempuan, anak laki dapat 2/3, anak perempuan 1/3. Ya, kemudian si anak laki ini wafat, dapat ada saham warisan 2/3 dari saham warisan orang tua. Ya, pertama dia punya saudara perempuan 1, dapatnya setengah. Ya, kalau dia nggak punya kerabat yang lain, misal sebagai pengganti ayah siapa? Paman. Nah sekarang pamannya ada nggak yang masih hidup? Ya ini harusnya Mbak Ayesa harus berkomunikasi dengan saya.
Jadi mau nggak mau ini. Silakan Mbak Ayesa. Mau ditampilkan videonya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Silakan. Ada nggak ini? Mbak Ayesa? Tidak mendengar kelihatannya, tapi silakan langsung menghidupkan mikrofon. Online, Ustaz. Online. Coba. Silakan menghidupkan mikrofon. Kira-kira ada pamannya nggak? Paman itu saudaranya, saudara ayah. Pamannya si anak laki-laki. Paman antum lah gitu. Paman ente nih yang perempuan nih. Kalau Mbak Ayesa? Ada. Ada. Berapa pamannya? Berapa pamannya? Dua katanya. Ada dua ya, laki-laki ya, bukan bibi ya. Bukan tante tapi paman, ini saudara laki-laki ayahnya si anak laki-laki ini. Ya. Maka saudara perempuan dapat setengah lagi dari yang 2/3. Misalnya bagian dari orang tua kan 100%. Ya. 2/3 bagian untuk anak laki-laki, 1/3 buat anak perempuan. Nah, karena anak laki-laki yang sudah wafat sekarang, dia punya saham harta akibat turunan waris, itu 2/3. Maka hartanya dia diwariskan lagi kepada saudara perempuan yang cuma sendirian, dapat setengah bagian, setengah lagi untuk pamannya. Sebagai asobah binafsih namanya. Ya, kalau ditanya ponakan kan nggak mungkin, karena saudaranya adalah perempuan. Ya, nggak punya saudara laki-laki, dia yang punya anak laki cuma berdua doang. Maka paman atau saudaranya ayah daripada si almarhum anak laki-laki ini mendapatkan sisa yang setengah bagian itu. Itu caranya, Bu Ayesa. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khairan katsiran Ustaz. Wa iyyakum insyaallah. Wa iyyakum. Baik, alhamdulillah sudah terjawab Ustaz untuk pertanyaan dari Mbak Ayesa tadi. Di Facebook juga ada sebuah pertanyaan Ustaz. Iya. Izin bertanya Ustaz. Dari Bapak Salim Marzai. Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, 3 orang anak perempuan, seorang ibu, dan 4 saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu 2 orang. Ya, jadi saudara laki-laki seibu 4, saudara perempuan seibu 2. Gitu ya. Jadi kelihatannya meninggal ini saudara sekandungnya tak ada, berarti begitu kurang lebih asumsinya demikian. Ya. Jadi ada istrinya 1, 3 anak perempuan, ibunya masih ada, dan ada saudara laki-laki seibunya 4 orang, saudara perempuan seibunya 2 orang. Baik. Siapa sajakah ahli warisnya? Terima kasih. Oke, seru nih kayaknya nih ya. Iya, seru nih. Kasusnya seru. Tapi makin seru kalau kita kasih lewat iklan dulu nih, Coach. Boleh, silakan Ustaz. Ya, antum lah. Oh iya, baik. Ya, sudah ya, Ana juga bisa ini, kita share juga ini bisa. Nah, ini nih, Coach nih. Silakan, Coach. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu, jamaah sekalian, terima kasih sudah hadir di dalam acara kita. Silakan jika antum ingin menyampaikan infak kepada Ustadz Ibnu Rahman Al-Bukhari dalam rangka acara kita setiap Rabu malam ini, bisa melalui rekening BNI Syariah dengan nomor 1807730002 atas nama Andri Sorimuda Daulay, atas nama saya, yang nanti insya Allah akan saya cuma menampung dan menyampaikan langsung kepada Ustadz untuk disampaikan kepada Ustadz langsung infak yang diberikan. Mudah-mudahan infak yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami akan menjadi berkah buat Bapak Ibu semua, dan ini bisa menjadi kita tetap bersemangat ya untuk setiap Rabu istiqomah kita Ustadz untuk terus menjalankan sesi ini. Jadi siapa saja, sekaligus juga Bapak Ibu saya ingatkan kembali, jika ingin mengajak keluarga, barangkali saya kira ini adalah satu hal yang sangat baik gitu ya, terutama jika memang ada misalnya bagian waris yang belum selesai di keluarga, atau mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan ke depan jika begini, jika begitu di keluarga, silakan undang keluarga Anda untuk hadir setiap hari Rabu malam.
jam 19.30, tapi karena sekarang sholat Isya 19.30 masuk, jadi kita mulai jam 8 seperti tadi, dan insya Allah kita selesai ya sekitar mungkin jam 10 barangkali. Baik. Ya silakan bagi Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan untuk menyampaikan infak terbaiknya melalui rekening yang sudah disampaikan tadi. Monggo Ustadz menjawab pertanyaan dari Facebook tadi Ustadz. Baik, ya kita coba jawab ini. Mohon Coach disebutkan lagi nanti ya. Ya, siap. Di pewarisnya itu laki atau perempuan, suami atau istri tadi ya? Suami meninggal. Pewaris laki-laki. Pewaris suami. Ya. Ahli warisnya ada istri 1. Ada istri, dapat berapa Coach? Masih ingat Coach? Kalau istri dapat 1/8. Dapat 8 karena suami punya anak ya. Ya. Anaknya ada 3 anak perempuan. Ya, 3 orang anak perempuan, ya, 1 orang ibu. 2/3 bagian. Ya, kemudian ada ibunya masih hidup. Ibunya masih ada? Iya, ibunya dulu Ustaz tadi itu. Makanya sebelum ada anak kayaknya tadi. Gak apa-apa, ditaruh di bawah pun gak ada masalah. Ashabul furud itu aman. Ashabul furud soalnya udah ditentukan ya. Dapat 1/6 bagian. 1/6, ya. Kemudian ada 4 saudara laki-laki seibu dan 3 saudara perempuan. 2 saudara, 2 saudara perempuan. 2 saudara perempuan seibu ya. Nah, dua-duanya seibu. Nah, seibu. Nah, ini dia dapat nggak nih kira-kira nih? Nah, itu makanya pertanyaannya siapa saja nih ahli warisnya? Gitu. Baik. Sebenarnya sebelum kita menentukan 1/8, 2/3 dan 1/6, kita harus menentukan dulu siapa sih orang yang menghalangi dan siapa orang dihalangi. Ya. Ya, maka dalam hal ini ya siapa sih yang nggak dapat warisan? Ya adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, ini statusnya apa? Mahjub. Ya sebab adanya anak perempuan. Jadi anak perempuan itu dia tidak menghalangi jalur saudara sekandung maupun yang seayah, tapi dia bisa menghalangi saudara laki dan perempuan yang seibu saja. Ini udah ketahuan nih mahjub nih nggak dapat, dia terhalang gitu ya. Jadi apa namanya? Ya udah, ya saudara ini nggak dapat bagian dia. Ya. Dia mahjub gitu ya, nggak dapat apa-apa. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Ya. Istri dapat 1/8 ya. Berarti 3/24. Kemudian anak perempuan dapat berapa nih? 16/24. 4/24. Kemudian ibu dapat 4/24. Sorry. Kalau kita jumlah ya, ada di sini kita jumlahkan ada 23 berapa? 23 ya? Iya. Berarti sisanya berapa? 1/24. 1/24 bagian ya. Ini dicari 1/24 ini ada tidak ahli waris, misalnya paman tadi. Ya. Misalnya untuk paman jika ada. Ya, ini saudara laki-lakinya ayah ya. Saudara laki-laki ayah dari atau sepupunya. Sepupu dari ya, sepupu laki-laki, anaknya paman, ya. Sepupu laki-laki anak paman jika ada. Ya. Kalau nggak ada juga, ya udah, sisa ini kembali kepada anak perempuan ini. Ya, sisa ini kembali kepada anak perempuan. Dia dapat sebagai bagian ashabul furud, dia juga menjadi ashabah. Karena nggak ada lagi yang menerima. Nah, ini anak nih. Ya, dapat bagian yang 1/24 ini. Kalau seandainya sepupu paman dan sepupu tadi tidak ada, tapi diberikan kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu tadi, boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Ya, kalau ini sudah menjadi bagian haknya si anak perempuan, nggak ada masalah. Misalnya sudah diterima nih 2/3 dan 16/24 dan 1/24 tadi. Ya, udah diterima. Kemudian ada anak perempuan bersepakat bagian yang kita nih sebagian kita kasih ke saudara yang seibu, ya boleh aja. Misalnya, itu di luar waris ya, di luar waris. Itu jatuhnya sedekah ya Ustaz ya? Iya, di luar waris lah pokoknya. Artinya sedekah itu hibah gitu, hadiah aja. Iya. Tapi nggak wajib hukumnya. Jadi jangan ngarep-ngarep juga nih saudara seibu nih. Bisa ya, jadi ada harap-harap juga itu Ustaz. Ya kalau jurusnya ngarep.com repot juga. www.ngarep.com ya repot juga. Wah, orang kalau udah tadi kayak awal cerita kita, kalau udah cerita soal ya perkara pembagian harta, kadang-kadang udah semuanya harap-harap cemas juga. Ustaz, gitu. Itu yang di Facebook mudah-mudahan paham ya.
Ya, Ada Bang Salim. tanggapan kali barangkali mau menanggapi beliau? Enggak. Kelihatannya susah kalau menanggapi dari Facebook ya Ustadz ya. Tapi kagok tadi, ya. tapi tadi sudah dijawab. Oh, ini ada jawabannya. Nah, paman dan sepupu suami saya tidak paham, tidak terlacak katanya. Tidak terlacak. Ya udah balikin Berarti aja buat anak perempuan itu. tugasnya harus melacak dulu tapi kan gitu. Iya, harusnya begitu dipastikan Ya. harus ada tim investigasi yang mencari keberadaan si siapa namanya? Anak Saudara pamannya tadi, perempuan ya. itu ya, ada saudara, ada pamannya itu ya. Iya. Ini caranya begitu. Tidak terlacak katanya begitu. Baik, mudah-mudahan terjawab buat Bang Salim untuk siapa saja yang menjadi ahli waris dari kasus yang ditanyakan di Facebook tadi ya. Terima kasih. Ya. Berikutnya di grup kita juga ada pertanyaan lagi nih Ustadz dari Bang Hendra. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kami ada 6 bersaudara. Saudara kandung. Kami ada 6 bersaudara kandung. Kedua orang tua kami sudah meninggal dunia dan meninggalkan sebuah rumah. Ada pemikiran untuk menjual rumah tersebut karena salah satu dari kami katakanlah karena menjual rumah tersebut ke salah satu dari kami yang bersaudara. Katakanlah harganya 600 juta sehingga yang beli akan bayar masing-masing 100 juta ke 5 yang lain. Apakah dibolehkan hal semacam ini dalam kaitan waris? Jadi seolah-olah nih 6 orang saudara, ada rumah peninggalan orang tua, misalnya saya nih berenam, terus saya udah deh gue bayar deh rumahnya, gue bayarin cepet 5 orang kan, 500 juta kan gitu jadinya. Ini seolah-olah bagi rata nih seolah-olah. Masalahnya ini mungkin nggak terlalu clear saudaranya laki-laki atau perempuan nih Ustadz. Iya. Mungkin Bang Hendra mungkin bisa memperjelas untuk saudara yang berenam ini ada berapa laki-laki, ada berapa orang perempuan. Boleh Bang Hendra mungkin menjelaskan? Iya. Laki-laki 4, perempuan 2. Laki-laki 4, perempuan 2. Baik. Tafadhol Ustaz. Ya, kalau memang itu ada 4 laki-laki, 2 orang anak perempuan, berarti bagiannya berapa itu? 10 bagian ya? 10 karena bagian. 4 anak laki-laki kali 2 bagian kan 8. Ya. 8 tambah 2 bagian anak perempuan, 2 jadi 10. Maka tiap anak laki dapat 2/10, tiap anak perempuan dapat 1/10 bagian. Ya. Nah sekarang rumah mau dijual. Rencananya karena memang sulit membagi rumah dengan ukuran tertentu dibagi 10 bagian tadi. Ya, terus udah gitu nggak mungkin kita belah-belah tuh rumah. Ya, pertama juga ongkos untuk bikin pecah suratnya mahal. Ya, yang kedua nanti repot. Ada orang yang dipecah dapat di bagian spiteng. Ya, dia kagak mau bagian gue, gimana mau bikin rumah nih bagian lu pada ngebuang gitu kan. Ya, akhirnya mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban tidak akan berjalan sempurna kecuali karena keberadaan sesuatu, maka sesuatu dipandang wajib. Bagi warisan atas rumah, ya akan berjalan sempurna dengan cara menjual rumah. Maka untuk mendapatkan kewajiban sempurna agar hak ahli waris terpenuhi, maka menjual rumah hukumnya wajib. Nah cuma bagaimana teknisnya? Teknis mah bebas bos. Ente mau jual ahli waris yang terlanjur kaya, mau beli tuh rumah, silakan. Tapi harganya jangan harga perjuangan. Ya, panggil dulu tuh appraisal ya. Appraisal panggil untuk menaksir, bukan menaksir apa ya namanya? Kalau ya, menaksir tuh menaksir sih memang Ustaz. Apa mentaksir yang benar ya? Ya mentaksir. Mentaksir. Berapa itu harga rumah dalam kondisi sekarang ini? Ya, dengan jumlah dengan luas rumah sekian, kondisi surat menyuratnya sudah SHM gitu kan, dengan bangunan permanen atau semi permanen. Didapat harganya dealnya 600 juta, oke. Maka 600 juta itu menjadi objek waris yang dibagi. Misal 2/10 tiap anak laki-laki kali 600 juta. Dapatnya berapa tuh Coach? 60. Dapat 60 ya? Nah, bentar dulu. Kalau tadi per 10 bagian kan? Iya, per 10. Ya, 60 bagian, 60 juta per bagian dong. 60 juta, berarti anak laki 60 juta ya? Kalau 2/10 berarti dapatnya 120 juta. Kok 110 juta? Kan tadi ada 4. Oh iya, 2/10 ya? Iya benar. Iya dong, 2/10. Iya. Berarti si anak laki dapat berapa tuh? 120 juta. 120 juta. Iya.
Enggak kelebihan tuh. Lah ya kan tadi 10 bagian kan? Iya. Coba dihitung. 4 10 juta betul ya? Iya kan 4 laki-laki kan 2 bagian 8. Masing-masing 120 juta. Iya. Betul ya? Benar, anak perempuan setengahnya berapa? Anak perempuan setengahnya? Iya dapat 60 juta. Dapat 60 juta. Ya, jadi kalau si anak laki-laki yang terlanjur kaya, Masya Allah ini orang. Ada salah satu ahli waris yang duitnya kagak ada serinya. Amin. Ya, dia mau beli tuh rumah, boleh. Harganya berapa ya? Setelah dipanggil appraisal, 600 juta disepakati, siap. Nah, tinggal potong bagian dia. 120 juta bagian anak laki-laki ini nggak usah dibayar, sisanya tinggal berapa? Tinggal 480 juta. Gitu ya. 480 juta dibayarkan kepada ahli waris yang ada masing-masing berdasarkan jenis kelaminnya. Ya berarti si anak laki-laki yang beli ini tinggal bayarin ke saudara laki-lakinya ada 3, 120 juta. Ya, si anak saudara perempuan ada 2, ya masing-masing 60, udah bayarin. Ya, nah itu kalau bisa cash and carry. Ya jangan cuma menang kayak gayanya doang. Udah gue yang beli, duitnya ada bang, belum ada sih, gitu kan? Ntar gue cicil aja dah, gue bayar satu-satu. KPR. Ya kalau KPR sih masih mending ada yang backup. Tapi kalau dengan duit dia sendiri, pokoknya 1 tahun gue bayar, ya nyicil buat 1 ahli waris. Kalau saya kagak mau, gue gak ada, gue jual sama orang lain aja dah. Ya kelamaan gitu kan, kelamaan. Kecuali barangkali kata yang ahli waris lain, ditanya si laki-laki yang beli ini, gue kira-kira mau bayar nyicil boleh nggak? Kata ahli waris lain, boleh bang. Gimana cara bayarnya? Pagi sama sore, pagi DP, sore lunas, ya udah selesai. Ya kan nyicil juga. Tapi kalau ahli warisnya sepakat boleh dicicil, boleh nggak itu Ustaz? Iya boleh aja sih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Maka nilainya tadi udah jelas, nilainya udah jelas, 120 juta buat yang laki-laki, 60 juta buat yang perempuan. Terus yang beli ini bilang, oke deh, aneh bayar masing-masing tiap bulan tiap bulan selama 10 kali gitu misalnya. Oh boleh, nggak lama. Jadi, kalau setahun. Kalau dibayar setahun satu ahli waris, saya kagak mau kelamaan. Ya kalau mau juga duluan saya dapatnya. Ya itu nikmat dari Allah itu. Harus benar-benar kita sambut dengan tangan terbuka. Memang harusnya bagi warisan tuh pada seneng-seneng aja, Coach. Iya sih. Yang saya heran orang mau dibagi warisan, dapat duit nggak kerja, dapat properti nggak pakai usaha, pakai beranteman tuh aneh kadang, Masya Allah. Senang-senangnya tapi harus sesuai syariat, Ustadz. Karena kalau pertanyaan Bang Hendra ini kan sebenarnya senang juga nih. Semua dapat rata kan? 100. Tapi nggak sesuai syariat. Iya. Ya senang di dunia, di akhirat lo siap-siap. Panas neraka bos gitu ya. Ya na'udzubillah min dzalik ya. Jadi memang ini penting ya. Karena hak untuk membagi harta warisan itu bukan karena saya yang mengaturnya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang punya kewenangan, pemilik alam ini, yang membagikan ya harta warisan kepada ahli warisnya si pewaris ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Jadi Bang Hendra, apakah sudah terjawab atau mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal? Karena kelihatannya mungkin mau dibagi sama rata. Mungkin ada yang mengganjal, Coach. Duitnya dulu. Duitnya aja belum ada. Itu aja. Yang mengganjal itu doang. Duitnya saya mau beli sebenarnya, tapi duit itu belum ada. Itu. Nah, itu saya nggak bisa ngasih jawaban yang begitu. Karena sama-sama nggak punya duit juga. Ya. Gimana Pak Indra, cukup? Cukup, Coach. Alhamdulillah. 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 Terima kasih Pak Ustadz. Iya, insyaallah. Barakallah fiik. Jadi kira-kira begitu ya Bapak Ibu, jemaah semua, untuk pembagian waris memang kita ada aturannya, Allah sudah menetapkan dalam Al-Qur'an, terutama pegangan utama kita yang paling banyak sering dirujuk itu An-Nisa ayat 11 dan 12, kira-kira itu ya Ustadz. Walaupun tentu saja dalam Al-Qur'an masih banyak ayat-ayat lain yang juga masih bisa dijadikan patokan dan terkait dengan bagaimana kita membagi apakah itu osobah atau asalul furud, itu semua sudah sangat jelas. Baik, masih ada pertanyaan barangkali dari jemaah sekalian? Apakah Pak Muhammad Ismail mungkin ingin bertanya karena barusan menghidupkan kamera, barangkali mungkin ingin bertanya? Mohon izin. Silakan Pak Ismail. Masya Allah, silakan.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan. kasih Pak Andri Dolai. Ini Pak Ustadz, kebetulan kami juga ingin menanyakan, kebetulan mertua kan sudah meninggal Ustadz. Dia punya anak laki dan sebagainya, tapi di dalam pemberian warisnya itu dia bikin surat. Oh gitu. Surat, apa istilahnya namanya itu namanya apa ya? Bahwa wasiat. Wasiat. Surat itu disebutkan rumah yang kita ini kebetulan ibu yang sekarang kan ibu sambung. Dia punya anak juga cowok. Iya. Nah, sedangkan yang dengan ibu yang lama punya 3, termasuk istri saya itu yang perempuannya. Nah, itu yang bagian rumah ini dibagi 2 dalam wasiatnya. Yang separuh untuk ibu, anaknya ibu, yang separuh itu untuk istri saya itu tadi, anak yang saya. Sedangkan anak yang laki sudah dikasih rumah kan, sudah ada saksi di situ Ustadz. Nah, waktu sudah meninggal, anak laki ini meminta lagi, gimana menghadapi seperti ini Ustadz? Jadi biar ribut, agak ribut masalahnya. Alasannya. Nama Ustadz? Iya. Kita mendudukan dulu status apakah boleh seorang mewasiatkan dengan memindahkan sebagian harta miliknya lewat jalur wasiat kepada ahli warisnya. Itu dulu Pak. Ya, jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wasiyata li warithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya. Contoh ya, tadi antum bilang bapak mertua nih, gitu kan. Dia nulis wasiat. Isinya tadi yang antum sebutkan, ya. Kalau wasiatnya itu memindahkan harta kepemilikan si bapak mertua ini kepada ahli warisnya, maka dapat dipastikan wasiat itu batal. Wasiat itu tidak sah. Kenapa alasan tidak sah? Karena yang nerima adalah ahli warisnya. Ya, tapi kalau itu ternyata dihibahkan, ya antara hibah dengan wasiat itu terjadi perbedaan secara hukum fikihnya. Apa sih yang membedakan? Kalau hibah itu pemberiannya tunai Pak. Misalnya si ayah punya bini 2, bini yang pertama sudah bercerai atau sudah meninggal dunia, ada bini yang kedua sampai kemudian si ayah ini wafat. Semasa hidupnya dipanggillah anak-anaknya dari istri yang pertama dengan istri kedua ini. Kalian dengar ya, ayah punya 2 rumah, 1 rumah buat kalian 3 orang ini, anak dari ibu kalian dulu, anak dari istri ayah yang pertama. Nah, rumah yang ini nih buat istri ayah yang kedua ini. Iya, gitu ya. Nah, jadi si ayah ini telah menghibahkan ya 2 kepemilikan rumahnya itu kepada ahli waris. Kali itu hibah boleh. Ya, artinya pemberiannya tunai tanpa menunggu si pemilik harta wafat. Tapi kalau wasiat, eksekusi perpindahan harta milik seseorang yang mewasiatkan itu kan terjadi pada saat orang yang punya harta wafat. Ya, punya harta wafat gitu kan. Ya, maka di situ berlaku hukum wasiat, dan wasiat itu punya kekhususan. Ya, kalau menyangkut masalah perpindahan hak kepemilikan lewat jalur wasiat, Nabi sampaikan apa? La wasiyata li warithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maka batal wasiatnya. Nah, kalau sudah batal wasiatnya bagaimana? Berarti aset yang antum sebutkan tadi itu adalah aset yang dijadikan secara umum harta warisan yang harus dibagi kepada anaknya, kepada istri-istrinya kalau ada istri lebih daripada 1. Ya, nah jadi memang kenyataannya begitu. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang Nabi sabdakan. Ya, dulu ketika ayat tentang waris belum Allah turunkan, maka berwasiat itu hukumnya wajib. Ya, tapi ketika ayat itu turun, bagaimana Rasulullah SAW beliau nyatakan apa? Innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi ya dzi haqqin haqqah, setiap pihak itu punya hak masing-masing. Ala, kata Nabi, ketahuilah semenjak ayat waris itu turun, la wasiyata li warithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris.
Nah, jadi ahli waris nggak usah diwasiatkan. Kenapa? Dia pasti dapat warisan. Dari siapa? Dari Allah. Karena dasar itulah kemudian syariat memandang wasiatnya seorang kepada ahli warisnya hukumnya nggak sah. Sekalipun mohon maaf ada akte notaris, ya. Ada kemudian saksinya. Tapi secara hukum syariat, kalau kita mau mengembali bagaimana bagi warisan sesuai dengan syariat, ya jangan dipakai. Karena kalau itu dipakai, menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai ahli waris. Kecuali kita bukan ahli waris. Contoh, tadi ada pertanyaan tuh, nyundul dikit. Kalau ada mantan istri, ya, padahal udah dicerai gitu kan, tapi ini suami masih baper juga. Ya, dia berwasiat untuk memberi kepada mantan istrinya ya harta yang dia punya. Boleh. Kenapa? Karena mantan istri bukan ahli waris lagi. Ya boleh dia dapat wasiat maksimal 1/3 saja. Nah, kalau yang tadi Pak Haji Ismail sampaikan tadi, ya apa yang disampaikan tadi, itu kalau namanya wasiat kesalahannya 2. Pertama dari sisi jumlah melebihi 1/3, yang kedua orang yang nerimanya bukan orang yang berhak. Ya, karena orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang tidak termasuk ahli warisnya itu. Ya, jadi kalau sudah begitu ya nggak sah. Nah, ini harus dipahami oleh seluruh keluarga ya dengan pemahaman yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Kita jangan sampai memakan harta yang tidak halal. Nah, sehingga tolong sampaikan salam ana ke ipar-ipar antum itu ya, karena kebetulan kan mertua ini ya. Dari keluarga istri, sampaikan salam saya bahwa wasiat itu nggak sah hukumnya. Kalaupun mau diteruskan, ya antum secara hukum positif benar, tapi melanggar ketentuan Allah. Ya antum berdosa, nggak boleh, gitu kan? Nah, sehingga sampaikan itu. Nah, sebagaimana solusinya? Ya wasiatnya batalkan, nggak usah dilaksanakan dan kita tidak berdosa. Ya, karena Allah juga berwasiat juga. Coba Pak Ismail buka surat An-Nisa ayat 11. Allah mengawali dengan kata-kata yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, membagi harta warisan untuk anak-anak kalian, lidzakari mithlu haudzil unsayain, satu laki-laki jatahnya 2 kali bagian perempuan tuh. Nah, jadi kalau ada orang berwasiat bagi rata saja, atau selaku wafat ini dapat yang ini, yang ono dapat yang ono gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Harus dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hibah itu hak si pemilik harta selama masih hidup, dia mau ngasih kemana saja boleh. Berapa jumlahnya terserah, bebas. Ya, dan itu berlangsung tunai kontan, hari itu dia ngomong, hari itu dikasih. Dan orang yang menerima hibah harus terima, mau, kalau nggak mau nggak jadi. Ya, itu terjadi namanya sirah, ijab dan qabul. Ya, nah jadi saran ana masukkan saja sebagai waris. Ya, kalau itu sebagai harta warisan ya sudah dibaginya berdasarkan aturan waris. Istrinya ayah yang sekarang masih ada ya ibu tirinya. Anak-anak dari bini pertama barangkali dapat 1/8 bagian. Sisa 7/8 itu jatah anak-anak. Ya, itu kalau disebut dengan wasiat. Tapi kalau hibah, itu hibah terjadi pada saat si bapak mertua itu masih sehat, ya itu sudah berpindah kepemilikannya sebenarnya kepada istri keduanya atau kepada anak-anak daripada bini pertama. Nah, itu kalau hibah. Tapi karena antum bilang itu wasiat, berlaku setelah wafatnya, baru diberlakukan eksekusi perpindahan harta kepemilikan, jelas itu tidak boleh diberikan kepada ahli warisnya. Itu kira-kira Pak Ismail, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus kira-kira kalau seperti ini Ustadz sudah berarti wasiatnya kan sudah nggak batal bisa. Ya. Pembagiannya gimana Ustadz? Pertama kakak dari kakak ipar, dia kan sudah kasih rumah. Tapi sekarang dia minta, sedang ini bingung juga kami, kebetulan saya kan dianggaplah dituakan, saya bingung. Kita sama-sama jangan sampai kita rusak, retak karena harta. Walaupun juga harta bisa dicari. Tapi kalau saudara susah, tak bilang gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Gimana solusinya? Baik, jadi gini, kalau ada anak yang dapat hibah semasa hidup ayahnya, itu tidak terhalang untuk mendapatkan waris, Pak. Iya. Misalnya ada anak 5 dapat rumah semuanya. Ketika ayah meninggal, ayah masih punya 2 properti. Maka anak ini yang sekalipun sudah dikasih rumah, mungkin nikah dimodalin, usaha dikasih biayanya, macam-macam lah sudah ya. Diberikan hibah daripada ayahnya. Ketika ayahnya wafat masih punya harta warisan, maka anak-anak yang 5 ini masih tetap dapat warisan. Ya, selama ada hartanya. Karena rukun waris itu pertama adalah
ada si pewaris, ada ahli warisnya, ada al-maurus. Al-maurus ini harta yang ditinggalkan. Kecuali hartanya sudah habis dihibahkan. Ya, ketika dihibahkan dia nggak punya harta lagi, dia numpang tinggal di rumah anak pertama, rumah anak kedua, menclok begitu. 2 hari sekali dia pindah ke sono, pindah lagi ke sana tidurnya. Ya, maka ketika dia wafat, dia dianggap tidak punya harta warisan, selesai. Maka rukunnya tidak terpenuhi. Ya, tapi selama rukunnya terpenuhi masih ada harta yang ditinggalkan sebagai warisan, maka anak yang mendapatkan hibah dari orang tua tidak terhalang bisa mendapatkan harta lewat jalur warisan, Pak. Ya, nah ini makanya jadi orang tua harus adil. Anaknya 5 dikasih rumah, kasih semua tuh rumah buat 5 anak. Nanti kalau cuma 3 yang dikasih, 2-nya enggak, ya udah siap-siap itu tempur. Ya, atau bahkan dia pakai undang-undang yang atau hukum yang menyenangkan perut dia. Salah satunya apa? Kalau ada hibah orang tua bisa dimasukkan kembali menjadi harta warisan. Ya, katanya begitu. Ya, walaupun orang tua sudah wafat, tapi yang benar itu apa? Hibah orang tua kepada anak bisa ditarik kembali, asalkan ayahnya yang narik dan masih hidup. Tapi kalau ayahnya sudah wafat, sudah meninggal dunia, itu yang dihibahkan kepada anak udah sah, Pak, jadi milik anak. Tapi karena anak ini yang sebagian nggak dapat hibah dari orang tua, nuntut kepada pengadilan untuk membatalkan hibah ayahnya kepada 3 anak yang lainnya. Akhirnya rame. Jangan tuh dilakuin begitu. Ngadu kepada pengadilan cari pembenaran. Jangan. Ya, itu sudah sah tuh. Cuma memang nggak adil, Pak. Jadi ayah tuh harus adil. Anaknya 5 gitu kan. Kasih rumah dah semua dah. Kalau nggak adil juga jangan dikasih rumah. Jadi warisan aja, tapi ajarin anak bagaimana mengeksekusi harta warisan. Ya, jadi kalaupun anak ada kakak ipar yang nuntut minta warisan, udah bener. Emang dia kan anak haknya gitu kan. Selama si ayah itu masih meninggalkan harta warisan. Gitu, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, Mas. Ya, alhamdulillah, salam sama keluarga. Ya, mudah-mudahan antum juga perkataannya masih bisa diikutin sama keluarga dari istri ini. Mudah-mudahan ya jadi berkah lah untuk semuanya. Amin, amin. Sehat terus Pak Ismail sama keluarga. Mudah-mudahan terhindar dari wabah lah, insyaallah kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Haji Ismail. Pertanyaannya menarik sekali karena memang ini seringkali ada hibah-hibah yang sudah dilakukan di awal ya Ustadz ya, yang seringkali orang tua kadang-kadang mungkin niatnya baik sih. Saya yakin tuh waktu orang tua menghibahkan itu niatnya pasti positif karena ini cuman memang tadi seperti penjelasan Ustadz ada 2 hal yang mungkin saya bisa ambil garis besarnya, la wasiatan ala waris, jadi tidak ada wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Jadi wasiata liwarisin. La wasiata liwarisin. Wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, jadi penerimanya harus bukan ahli waris. Dan betul, Coach. Jumlahnya tidak boleh pula lebih dari 1/3. Ya. Nah, jadi pada kondisi saat ini mungkin ya tinggal harta yang tersisa itu atau harta waris yang ada ya dibagikan sesuai faraid tadi Pak Ismail. Jadi saya kira sudah tepat juga kalau misalnya ipar yang laki-laki juga menuntut haknya. Dan itu memang harus diberikan saya kira ya Ustadz ya, karena nanti kalau nggak jadi berdosa. Selama rukun warisnya terpenuhi ya. Rasa-rasa kadang-kadang perasaan manusia itu rasa kok nggak adil ya, sono kan udah dikasih rumah gitu. Gila, ini lagi-lagi tadi di awal pengajian kita tidak bisa membagi waris dengan perasaan kan gitu. Sudah ada ketentuan dari Allah. Mudah-mudahan terjawab Pak Ismail. Baik, terima kasih. Kelihatannya pertanyaan sudah habis kalau yang dituliskan di sini Ustadz. Tapi barangkali mungkin masih ada jemaah yang masih mau bertanya. Terakhir barangkali sebelum kita tutup. Ya, kalau di terminal tuh kalau angkot belum 46 belum jalan. Belum ya. Iya, 46 ya baru jalan. Duduknya masih sisa 1 ini. Nungguin kalau mau jalan nungguin penumpang 1 lagi. Kebiasaan Ustadz ini di Bogor dulu kali Ustadz ya. Ini kan Ustadz Al-Bukhari, ini orang Bogor biasa naik angkot. Tapi anak lahir di Jakarta. Babe itu Al-Bukhari, babe itu. Babe ya, baik. Iya. Baik, jadi tadi pertanyaan ada di sini, wasiat kepada mantan istri boleh nggak dari Bang Randy tadi udah Ustadz jawab ya. Boleh. Jadi boleh. Karena memang mantan istri bukan lagi ahli waris kita. Iya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kira kita cukupkan sampai di sini kali ini Ustadz. Jadi sekali lagi
buat Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya, untuk kehadirannya, dan memang kita istiqomah insya Allah setiap Rabu malam untuk tetap melakukan konsultasi dan kajian mengenai waris. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan hal ini kepada sebanyak mungkin orang. Saya setiap minggu selalu melihat ada nama-nama baru yang join ya. Terima kasih. Di sini ada Pak Ismail tadi, kayaknya baru ini juga saya lihat gitu ya. Ada beberapa yang saya tadi perhatikan juga ada nama-nama baru yang baru join kali ini. Silahkan nanti untuk mengajak keluarga, ya saya kira ada baiknya ketika kita bicara mengenai waris, keluarga kita ajak, terutama keluarga inti, ya istri, anak, juga saudara-saudara saya ajak terus ini untuk selalu ikut supaya ketika nanti kita bicara mengenai waris, ya katakanlah suatu hari ya, kebetulan orang tua saya alhamdulillah insya Allah dua-duanya alhamdulillah masih hidup. Kalau nanti ada salah satu yang berpulang, ya kita tidak ada bertengkar soal waris gitu, karena pemahaman tentang waris sudah menjadi cukup baik dan soal pembagiannya menjadi satu hal yang justru kalau kita bagi dengan sempurna, pahala bagi orang tua kita yang meninggal tadi karena kita anak-anaknya ditinggalkan ini dengan ilmu agama yang baik. Insya Allah demikian. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengundang keluarga-keluarganya, saudara-saudara, sahabat mungkin barangkali di kajian-kajian ada pengajian-pengajian antum, silahkan diinformasikan tentang hal ini secara rutin. Kita setiap Rabu malam jam 19.30 atau jam 8 biasanya kita baru mulai karena Isya di Jakarta 19.30 kita melakukan kajian mengenai waris dan juga konsultasi tanya jawab seperti yang barusan kita lakukan. Dan jika ada yang ingin menyampaikan infak ya kepada Ustadz Ibnu Rahman Al-Bukhari untuk acara ini tetap berlanjut setiap waktu ya, bisa disampaikan melalui rekening BNI Syariah seperti yang saya tuliskan di chat box juga barusan. Ada nomor account-nya di situ 1807730002 atas nama Andri Suari Mudah Daulay. Saya ucapkan terima kasih, syukran jiddan untuk semua infak yang diberikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu. Baik, saya kira kita akhiri sesi kita kali ini, Ustadz. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, atau mungkin masih ada yang mau bertanya? Boleh, Coach. Boleh, Coach. Oh, ini ada pertanyaan satu lagi nih, Ustadz, dari terakhir aja. Monggo, silakan, Pak. Bang Oni. Silakan, Bang Oni. Silakan, monggo. Biar pertanyaannya santing dikit. Santing ya. Santing ini. Gaya Medan nih santing ini. Ustadz, ini waktu orang tua saya meninggal, kita di waris itu ada adik saya, di rumahnya itu kita ada tanah luas di situ, dia sudah bangun rumah. Nah pada waktu pembagian, dia minta rumahnya diganti. Nah, jadi dapat bagiannya sama. Tapi dia bilang ditambah karena bangun rumah. Nah kita tidak, waktu dia membangun rumah tuh ya, kita tidak tahu gitu ya. Atau dia minta ganti gitu aja. Orang tua juga kan nggak tahu. Nah ini penyelesaiannya apakah itu bisa kita masukkan, harus kita tambahin atau memang tidak mesti, itu aja mungkin Ustaz. Iya. Bang Oni ini senior saya SMA dulu nih Ustaz. Masya Allah. Di Medan. Jadi reunian juga hari ini ya. Gini Bang Oni ya, mudah-mudahan antum tetap sehat, segar, semangat karena energinya luar biasa ini. Sampai saya udah meremlek lihat antum wajahnya udah semangat lagi nih. Beliau ini ngumpulin kita suka pengajian semansa juga Pak Ustadz. Jadi kan kalau Ustadz kan sering pengajian semansa angkatan kami, maka Bang Oni ini angkatan seluruh angkatan, dia koordinatornya. Masya Allah. Cocok kali Abang gitu ini, cocok kali. Cocok ini. Bisa jadi ya. Semangat ya. Jadi gini Bang Oni, ya kalau ada misalnya begini kadangkala orang tua saking sayangnya sama anak, ya yang lain saudara-saudara kau itu sudah punya rumah, kau pakai tanah ayah aja kau bangun di situ, gitu kan? Nah cuma kadangkala itu anak GR, GR-nya apa? Ini si ayah ini ngasih atau kasih tumpangan aja? Ya, kalau misalnya ngasih berarti ada sertifikat rumah sertifikat tanah yang diserahkan kepada si anak ini. Tapi kan kenyataannya tidak ada. Ya, itu anak tiba-tiba ngebangun rumah di situ, berarti secara uruf ya dia numpang membangun satu bangunan rumah di tanah milik ayahnya.
Karena kebetulan ayahnya masih hidup, ya pakailah sesuka kau itu. Ya, tapi ketika ayah ini wafat, hartanya itu tanah bukan punya ayah lagi, tapi punya ahli waris. Maka sebisa mungkin ya dia punya bangunan di situlah, pindah udah, nggak bisa minta ganti rugi. Sama seperti gini Bang Oni ya, Bang Oni punya motor dipinjamkan kepada saya. Ustadz pakailah motor saya itu untuk ngajar gitu kan. Nah, saya pakai, tiba-tiba Bang Oni ini nggak enak ini ujungnya, Bang Oni meninggal. Gitu kan. Apakah saya masih bisa tetap memakai itu motor? Ya saya nggak bisa, saya harus mengembalikan motor itu kepada ahli warisnya Bang Oni. Ya, keluarga sekalian, almarhum itu meminjamkan saya motor. Karena ini milik beliau, tapi ketika beliau wafat, ini motor bukan milik beliau lagi, tapi sudah menjadi milik ahli warisnya. Maka saya kembalikan motor ini kepada keluarganya Bang Oni. Ya, nah atas dasar logika itu, logika syar'iyah ya gitu ya. Ya, itu dijelaskan bahwa tanah itu punya ayah. Tidak terjadi hibah karena serah terimanya nggak ada. Misalnya ada ayah bilang, kau belum punya rumah, kau bangun rumah di tanah ayah aja dulu lah, gitu kan. Maka anak yang cerdas itu harusnya nanya, ayah, saya bangun rumah di sini, konsekuensinya bagaimana? Ini ayah ngasih atau saya numpang di situ? Ya itu tanah ayah, kalau kau mau bangun, bangun saja. Nah, cuma konsekuensinya ketika ayah ini wafat, si ayah bukan lagi sebagai pemilik tanah itu. Karena orang yang punya harta, ketika yang punya harta wafat, dia tidak lagi sebagai pemilik harta. Harta itu nggak ada tuannya, nggak ada pemiliknya lagi. Kenapa? Yang punya udah wafat. Harta itu siapa? Miliknya. Fahuwa malullahi azza wa jal. Harta itu menjadi milik Allah. Yu'tihi mayyasha. Allah akan bagi kepada siapa yang dikehendakinya. Maka tanah itu karena bukan lagi milik si ayah, tapi milik Allah. Allah bagi kepada ahli warisnya. Dan ahli warisnya bukan hanya yang numpang bangun rumah di situ, tapi dia punya saudara. Nah, ketika tanah itu mau dieksekusi sebagai warisan, dia nggak bisa tuh tuntut, ganti dulu dong ini ya, kan dikasih numpang aja udah enak di situ. Kalau kita mau cerita yang tegas gitu ya, artinya dengan menyampingkan sisi perasaan gitu, supaya memang ya yang menempati tanah di situ supaya jangan sampai dia menggunakan harta-harta yang tidak halal. Ya, semenjak ayah wafat, maka semenjak itu tanah itu menjadi milik seluruh ahli waris. Dia udah nggak bisa lagi tinggal di situ kecuali dengan izin seluruh ahli waris. Ya, ketika mau dieksekusi ya monggo, dibongkar bangunannya, pindah. Ya nggak bisa misalnya ganti dulu karena orang beli tanah bukan beli bangunan rumahnya. Kecuali ada orang mau beli rumah sama tanahnya. Nah, barulah barangkali ini bisa diperhitungkan karena bangunannya itu milik si anak ini. Ya bisa diperhitungkan, panggil appraisal ya berapa nih taksiran bangunan yang menggunakan besi sekian mili misalnya ya, kayu-kayunya tuh masih bagus atau tidak, ya kusen-kusennya tuh kusen-kusen permanen atau tidak. Nah, ini bisa diukur harganya, baru itu bisa dipisahkan. Ya tapi kalau semata-mata orang saya nggak butuh bangunan, orang saya mau jual tanah doang, ya karena sertifikat tanah itu ya cuma tanah, nggak bersama bangunannya. Bangunan itu sekedar berdiri saja, misalnya karena kebetulan di daerah gitu, di kampung gitu, orang beli ya cuma tanah saja, maka bangunan tidak dihitung. Ya, nah ini secara umum, secara fikih, ya seperti itu mendudukan masalahnya. Tapi kalau secara kerahiman, barangkali ahli waris pun mau ya berbagi kerahiman gitu, ya agar tidak sampai berselisih. Tapi diedukasi dulu, ya. Beberapa keluarga diedukasi tentang mendudukan kasus tanah itu dulu punya siapa. Ya, menjadi warisan kapan? Semenjak ayah wafat jadi warisan. Yang punya bukan ayah lagi, tapi seluruh ahli waris. Ketika dia mau tetap tinggal di situ harus dengan izin seluruh ahli waris. Kalau nggak ada ya nggak ada izin mau dijual ya monggo pindahin itu rumahnya. Ya, tapi kalau ada yang beli beserta rumahnya berarti rumahnya ikut terhitung. Ya, kalau memang bangunannya bisa dinilai. Artinya ya permanen bangunannya gagah betul itu rumah dibangun gitu kan. Nah, itu bisa saja. Tapi kalau seandainya juga gimana secara kerahiman ini ya silakan sih kalau ahli waris sepakat bisa ganti silakan. Kalau ternyata enggak karena sekian tahun dia tinggal di situ enggak bayar sewa rumah, sewa tempat kan asik gitu kan. Ya, artinya dia mendapatkan manfaat bisa tinggal di situ.
itu pun sudah cukup. Ya, jangan kebaikan sang ayah dikotori dengan bentuk kezaliman kepada ahli waris yang lain dengan menuntut hadza wa kadza, ini. Ya jangan dong. Ya. Artinya ayah sudah berbaik-baik, ya jangan sampai kemudian ya ada kebaikan ayah dibalas dengan kezaliman kepada ahli warisnya ayah. Itu kira-kira Bang Oni, mudah-mudahan sih bisa dipahami. Jadi solusinya pertama, kalau kerahiman bisa berfungsi, it's okay, no problem ya. Kerahiman itu artinya gini, memang ternyata yang berjalan itu adalah kerahiman. Gini, udah harta warisan lagi, tapi yang bersangkutan ini minta, itu tambahinlah bangunannya, karena itu kan aku keluar uang katanya. Berarti ya kita setuju, kita bagilah dari semua itu, kita tambahin ke dia, itu satu. Nah, kedua, untuk ini preventif aja, apakah dalam situasi seperti ini kita sebagai yang punya tanah boleh nggak kita suruh anak-anak kita gitu membangun di tanah kita itu sebelum kita meninggal tuh, untuk antisipasi aja? Iya, kira-kira harus diperjelas sirahnya dulu. Sirah itu ucapan, ijab dan qabul. Misalnya kalau sang ayah mau menghibahkan beberapa bidang tanah untuk anaknya, jelasin. Nih ayah punya sekian 1000 meter tanah, kalian dapat masing-masing 200, bangun rumah kalian. Kalau di saya nih orang Betawi itu punya tanah 1000 meter, anaknya 5, suruh lempar batu, Bang Oni. Hei, yang bontot yang paling tua, lempar batu kau. Lempar batu dia, batunya mendarat di satu tempat. Kata si ayah bilang begini, mana batu kau tuh? Ini batu aku ya. Kau bangun rumah di situ. Oh gitu tuh, Betawi dulu. Tapi kalau sekarang suruh lempar batu, nyangsang ke rumah tetangga. Kenapa? Karena orang Betawi di Jakarta nggak punya tanah lebar-lebar lagi sekarang. Ya, jadi pada ngontrak semua itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya si ayah misalnya mau ngasih tanah dalam bentuk hibah, ya diperjelas, gitu kan. Dan kalau numpang pun diperjelas, gitu kan. Misalnya ayah punya bidang tanah, kalian bangun rumah, kalian numpang aja di tanah ayah ya. Ini tanah masih punya ayah. Kalian numpang aja di situ. Ya udah, berarti dia kalau ayahnya wafat itu menjadi hak ahli waris. Nggak bisa mengklaim saya udah di sini, ini warisan saya, nggak bisa. Ya. Maka konsekuensi itu yang harus diperhitungkan oleh sang ayah. Kalau mau ngasih sekalian. Tapi uniknya dalam Islam, kalau Bang Oni ngasih hibah kepada orang lain, haram menarik kembali. Tapi kalau Bang Oni punya anak, dapat hibah dari antum sebagai ayah kepada anak-anak antum itu hibah ayah kepada anaknya bisa ditarik kembali. Misalnya ada anak yang bandel gitu ya, setelah dikasih rumah, baktinya kurang perhatian sama si ayah. Ayah bisa mengambil rumah itu lagi. Ya, semasa hidup si ayah ya, semasa hidupnya ayah. Tapi kalau ayah sudah wafat, ya ahli waris yang lain jangan ganggu-ganggu lah. Kalau sudah ada mendapatkan hibah, murni itu milik dia. Hibah itu gitu. Kok langsung balik sertifikat nggak secara hukum? Ya, hibah secara surat menyurat ada aktenya. Akte hibah itu ada, Pak. Saya pernah melihat gitu ya, ada anak yang mendapatkan hibah, dia punya akte hibah. Ya, artinya memang harus diurus atau minimal kalau belum sempat balik nama akte hibah. Tapi kalau sudah mau balik nama ya sudah balik nama aja. Ya sekalian, misalnya namanya ayah di tanah itu dikasih kita panggil notaris, besok balik nama itu. Ya jadi, kalau pas kebetulan duitnya ada. Gimana? Bisa akad aja nggak bisa? Ucapan saja bisa, karena yang namanya ijab dan qabul itu kan ucapan. Orang nikah itu kan ada sirah. Saya nikahkan antum, ya saudara Oni bin Fulan, saya nikahkan antum dengan begini, ya itu kan namanya ucapan. Begitupun juga dengan hibah itu akad. Ya, misalnya seorang ayah memberikan kepada anaknya itu perkataan, lisan. Ya cuma kadangkala hari gini orang itu kadang ngomongin harta tuh suka aneh-aneh gitu. Ya, betul. Kalau nggak ada tulisannya, nggak ada saksinya, bisa dituntut kita. Ya, maka kalau yang dihibahkan itu adalah harta yang punya nilai tinggi secara ekonomi, punya nilai, maka ulama mensarankan adanya saksi, adanya surat menyurat. Ya, karena jadi buang waktu nanti, gitu kan. Ya, walaupun secara lisan sah, tapi yang harus dipandang adalah ketika seorang menghibahkan kepada pihak kedua, apakah sudah terjadi serah terima atau belum? Misal nih, saya punya handphone, Bang Oni, saya punya handphone buat antum aja, tapi antum belum nerima, ya belum nerima gitu.
Tiba-tiba saya selesai taklim, antum nagih. Ustadz, mana handphonenya yang buat saya? Saya bilang gini, nggak jadilah, saya masih butuh. Selesai. Ya, karena memang belum diserahkan. Tapi ketika dikasih, antum minta, mana handphonenya Ustadz? Nah ini dikasih. Saya nggak bisa narik kembali. Ya, itu sudah terjadi hibah itu. Dengan adanya serah terima objek yang dihibahkan itu. Ya kan? Gitu ya, kira-kira ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Iya, insyaallah. Ya mudah-mudahan Allah pahamkan kita ya. Jadi Allah ini yang pahamkan kita semua insyaallah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Bang Oni pada pertemuan Rabu mendatang ya tetap stay juga, ya standby juga di Zoom kita ini karena ini energinya luar biasa ini. Iya. Ya, mengandung magnet ini. Ajak kawan-kawan yang lain juga Bang Oni, silakan Bang Oni. Insya Allah nanti dibawa. Ini banyak nih kasus-kasus Iya. Insya Allah. Di Medan betul, Bang Rame. Oni. Iya. Syukran Bang Oni untuk pertanyaannya. Baik Coach Andi, syukron. Ya. Baik. Oke, baik Ustadz. Jadi kira-kira itu mungkin saya kira kalau ada pertanyaan lagi sudah selesai juga. Tidak ada pertanyaan secara tertulis di Facebook maupun di Zoom. Kita akhiri sesi kita kali ini Ustadz karena udah jam 10 malam juga. Betul. Sudah cukup malam juga. Dan silakan Ustadz menutup. Baik, ya sebagai penutup saya akan sampaikan salah satu hadis masyhur ya yang cukup dikenal oleh kita kaum muslimin sebagaimana Al-Imam Muslim di dalam sahihnya beliau meriwayatkan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. La yanqusu dzalik min ujurihim syai'a." Barang siapa yang ngajak kepada petunjuk, ngajak kepada kebenaran, ngajak kepada agama, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya itu. La yanqusu dzalik min ujurihim syai'a, tidak berkurang pahala sedikit pun ya sekalipun banyak orang yang mengikuti ajakannya. Jadi sebanyak orang yang diajak dia mengikuti ajakan kita, sebanyak itulah pahala yang kita bisa dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah kita bukan orang yang sempurna salatnya, kita bukan orang yang hebat dalam ibadah-ibadah mahdhahnya. Sekalipun ada uang tapi tak bisa pergi haji sekarang. Sekalipun punya uang tak bisa pergi umroh. Kenapa? Karena masih lockdown, masih terbatas. Tapi dengan harta yang kita punya, ya sekalipun kita barangkali sekedar sederhana saja kita ngajak lewat WA, men-share kembali flyer yang sudah kami berikan kepada antum, kemudian ada orang yang ikut ajakan kita, pahalanya sebanyak. Ya orang yang hadir pada kesempatan hari ini, bahkan pahalanya sama dengan pahala saya ngajar, pahala Coach Andri juga. Ya beliau lebih sempurna lagi, sudah sediakan akunnya, ya gitu kan, sediakan waktunya, padahal beliau itu super sibuk sampai tadi bilang pipinya bengkak-bengkak karena harus ngomong terus seharian itu. Karena kerjaan beliau ini ngomong terus, modalnya di situ. Makanya kita doakan beliau supaya pita suaranya nggak berubah. Amin ya Allah. Ya nggak ada sakit-sakit yang mengganggu ini. Mudah-mudahan ya kecil-kecil aja lah. Ya, saya sih berharap kita hidup dan saya berbahagia hari ini. Kayaknya saya merasakan kegembiraan yang berbeda dengan kegembiraan di waktu-waktu yang lewat ya. Padahal cuma belasan orang yang ikut, tapi rasanya seperti seratusan orang ini. Ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita yang belum bisa bergabung pada kesempatan hari ini hatinya tergerak. Amin. Ya, kayaknya Kak Ari nggak kelihatan juga nih. Iya, Kak Ari biasanya hadir, tapi ada lagi beberapa yang ya. Mungkin lagi musim liburan ya Ustaz. Iya, mudah-mudahan lah ya ke depan kita bisa berjumpa lagi. Amin. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampunan. Di dalam Islam sesuatu yang tabu di masyarakat akan dibedah sedemikian rupa sehingga sesuatu yang tabu tadi menjadi sesuatu yang layak untuk diperbincangkan. Dan waris jangan lagi jadi tabu lagi. Kita harus banyak membedah masalah waris itu. Ya, semoga Allah memaafkan dosa dan kesalahan kita. Kita sama-sama tutup yuk, Coach, dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu lagi di Rabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah kita selesai dengan kajian kita hari Rabu malam ini. Insyaallah Rabu malam yang akan datang setiap jam 19.30 sampai jam 10 malam ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam kita akan kembali lagi, dan silakan Bapak Ibu jemaah semua untuk hadir kembali. Saya tutup dengan assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ismail. Siap, Pak Eri. Makasih. Yuk, pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Coach.